Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, terima kasih atas kedatangan Anda semua yang sudah hadir offline. Banyak sini adalah mahasiswa S3 saya. Terima kasih sudah datang. Dan juga yang online, terima kasih baik yang bergabung di YouTube maupun Zoom ya. Alhamdulillah. Mohon konfirmasi kalau nanti suara saya atau suara kita mungkin lag atau mungkin terganggu, tidak terdengar, mohon nanti bisa nulis di chat box atau mungkin nulis di YouTube gitu ya, supaya kita bisa melakukan penyesuaian. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan tamu yang cukup penting untuk bisa sharing-sharing dengan kita. Sebelah kiri saya adalah Pak Banu Muhammad. Beliau adalah Nazir Wakaf di Medikids. Ya, Medikids ini adalah wakaf produktif kesehatan yang sudah punya cabang lebih dari 10 se-Indonesia. Betul ya? 20 ya? Masya Allah. Yang wakaf 10. Yang wakaf 10 ya? Medikids ada 24. Wah, yang wakafnya 10, yang cabang keseluruhannya 20 ya. Dan juga di sebelahnya adalah Pak Sultan Emir yang sama-sama kita sudah mengetahui, beliau adalah di KNEKS, Direktur Penelitian Pak ya. Infrastruktur Ekosistem. Nah, ekosistem ini penting sekali ya. Karena untuk maju tidaknya suatu ini tentang ekonomi Islam ini, maka ekosistem itu yang harus dibenahi. Dan saya kira ini cocok untuk kawan-kawan mahasiswa untuk bisa belajar ya tentang apa-apa yang ongoing sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tanpa membuang waktu, jadi arrangement-nya adalah karena Pak Banu pesawat hari ini dan sore nanti sekitar 5:30, saya beri kesempatan dulu ya Pak Emir ya untuk ke Pak Banu sekitar 20-30 menit langsung tanya jawab untuk Pak Banu ya. Langsung tanya jawab untuk Pak Banu, terus setelah itu mungkin beliau segera siap-siap untuk ke airport, terus kemudian nanti setelahnya adalah nanti Pak Emir, kita akan punya waktu banyak untuk beliau presentasi dan diskusi. Tanpa membuang waktu, kami persilahkan Pak Banu. Saya duduk berdiri. Kamera bisa menyesuaikan. Saya diri aja ya, kayak enakan diri. Berdiri nggak apa ya? Apa di sini? Nggak, maksudnya saya tanya medianya. Aman ya? Aman ya? Masih kelihatan? Ya, saya ke belakang, ngeliatnya ke sana sama ke belakang kan? Ini bisa ngatur slide-nya di sini. Oh ya, mantap. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Prof. Raditya, guru kita semua. Kang, kok Kang sih orang Padang? Bang, udah. Sultan Emir. Ini kita sebenarnya umurnya mirip-mirip aja. Pada rentang plus minus 3 tahun. Ya paling tua jelas Pocok situ lah. Saya ya alhamdulillah kita, kalau saya menyebut insya Allah mudah-mudahan kita, kalau ada surat Al-Fat itu kan ada ayat bunyinya bagus ya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu punya prajurit yang di langit dan di bumi. Yang di bumi siapa? Ya orang-orang yang diantaranya yang memperjuangkan ekonomi syariah. Nah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai itu. Amin. Terutama Stan Emir, karena dia bertanggung jawab atas ekosistem. Kurang top apa itu? Semuanya itu ekosistem kan? Ya. Mau haji, mau sukuk. Tadi kita jalan pesawatnya bareng kan? Wah, sukuk, wah Jokowi rajin ngutang kan? 1.600 triliun. Wah. Itu kan satu sisi sebut utang memang, tapi sisi lain dia membuka ekosistem kan? Iya. Perbankan syariah, semuanya jadi punya ruang untuk eksplorasi. Nah sebenarnya ruang yang paling besar itu salah satunya wakaf ini. Jadi ini saya mau sharing salah satu proyek wakaf yang saya pegang. Saya punya 4 proyek wakaf actually. Ini salah satunya dan yang paling berhasil. Jadi bisa diceritakan. Monggo, Ya, silakan masuk. Anggap aja kampus sendiri. Ya, jadi di suatu sore di sela-sela hutan UI kita
bertemu, ngobrol, hahaha, ngopi-ngopi. Tercetuslah kita bikin yayasan wakaf. Waktu itu idenya macam-macam. Ini itu akhirnya kita coba pelajari. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah belajar design thinking, salah satu yang harus kita pahami adalah kadang-kadang kita tuh ngerasa ide kita tuh bagus. Padahal belum tentu sampai publik itu bagus. Jadi kalau kita mau menghidupkan wakaf, salah satu yang dipikirkan oleh kita waktu itu adalah karakter wakif Indonesia itu kayak apa. Wakif kita ini nggak sabaran. Udah nyumbangnya dikit nggak sabaran. Itu kesimpulan. Ya kan orang kalau mau sabar, sebutlah Utsman bin Affan gitu. Kan semuanya nggak ujuk-ujuk. Seperti hari ini menghasilkan sekian miliar per bulan gitu ya. Justru karakter wakaf itu panjang. Tapi akhirnya kita mikir-mikir mengkurasi beberapa ide bisnis dari restoran, busway, MRT, sampai akhirnya ketemu klinik gigi. Jadi kenapa klinik gigi? Karena ini bisnis yang bisa ternyata. Nah ini kita foundernya ada 3. Ada Bang Afdal Aliasar, istrinya dokter gigi. Dan istrinya punya klinik gigi. Dan perusahaannya terbuka untuk kita lihat laporan keuangannya. Jadi saya kira Prof. sudah sharing ya ke teman-teman pasti. Nazir itu yang paling penting itu ngerti manajemen aset, sama ngerti manajemen keuangan. Kalau fikihnya mah gitu-gitu doang. Fikihnya nggak ada yang rumit dari fikih wakaf. 1, ngerti manajemen aset. 2, ngerti manajemen keuangan. Yang paling penting kemudian adalah dia komit dengan tujuan awalnya itu untuk kemaslahatan. Jadi memang visi besarnya kemaslahatan. Karena kalau udah ngomong duit udah banyak, itu mungkin nggak sama. Dulu awal-awal saya mulai 2018 nih bersama Bang Afdal, ini ahli manajemen aset dan keuangan syariah, ada saya, ada Arif Aditya. Jadi ini orang bisnisnya, ini orang apa saya nggak tahu. Nah ini akuntan, gitu. Nah kita bertiga bersepakat nih, wah klinik gigi. Karena kita lihat, karena klinik gigi itu hitungan kita, break even point-nya itu kayaknya 3 tahun udah dapat. Asal dapat pasar yang premium. Begitu dapat pasar yang premium, kita optimis. Maka kita bikin. Ini apa namanya? Ide besarnya begitu ya. Kita nazir resmi. Saya mungkin nanti nggak pakai slide ini banget, tapi slide aja ya. Ini izin nazir wakafnya. Izin nazir wakafnya, tanda tangannya siapa tuh? Pak Nuh masih ya kalau nggak salah. Ya, Pak Nuh. Pak Nuh kita undang juga tuh peresmian klinik wakaf kita yang ke-8 di Surabaya. Yang saya juga nggak datang dan saya juga belum pernah ke sana. Jadi dari 10 klinik itu saya pernah cuma 3. Kerjaan saya cuma dapat laporan keuangan 2 minggu sekali. Kerjaan saya cuma nge-review nilai asetnya doang. 3 bulan sekali bikin laporan ke wakif. Gitu aja. Ya sesekali datang. Itu ke Depok juga datang karena saya lagi implan gigi, udah gitu dong. Kalau nggak ada juga saya malas juga datang. Karena saya juga ngapa-ngapain kan. Saya kesana juga nggak ada yang kenal sama saya. Kan nggak mungkin juga saya ngaku saya founder gitu kan. Nggak penting juga gitu ya. Saya chip in paling gede loh di awal, nggak perlu juga gitu ya. Orang diwakafin masa ngaku gitu kan, bilang. Tapi poinnya begitu. Jadi kalau teman-teman bicara wakaf, saya mengasumsikan teman-teman udah tahu wakaf, jadi saya nggak akan ngulang apa itu wakaf ya. Intinya ini bisnis sosial. Yang kita harus untung, keuntungan itulah yang kemudian kita pakai untuk kebaikan masyarakat. Nah ini yang sering salah. Karena di kita ini banyak wakaf yang menurut saya gagal karena dia tidak mengikuti konsep seharusnya bagaimana wakaf itu dikelola. Jadi wakaf itu kan memang ada 2, ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Nah, wakaf sosial ya wakaf karpet, wakaf Quran. Yang itu bukan wakaf sebenarnya, itu infak aja. Nah ini tugas Kang Emir nih, meningkatkan literasi masyarakat. Di depan sih, jadi sasaran. Karena kita nyaris nggak bisa membedakan antara infak dengan wakaf. Coba tanya, saya yakin 1 dari 10 kita semua orang di jalan gitu ya, secara acak, secara random kita tanya, nggak yakin saya. Even mahasiswa S1
ilmu ekonomi Islam di UNER mungkin ya, kalau baru tingkat 1. Kamu masuk ekonomi Islam, tahu nggak beda wakaf sama infak? Bedanya adalah pada ketika dikelola sebenarnya. Makanya tadi saya bilang, karena karakter wakif itu nggak bisa. Orang nggak ngerasain, kalau saya wakaf sajadah, dipakai sholat, saya ngerasa dapat pahalanya. Tapi teman-teman tahu, sajadah dicuci 2 kali itu langsung diganti. Kalau masjid bagus. Masjid lama sih sampai bulukan ya, kalau masjid kampung gitu ya. Kalau masjid komplek yang bagus, masjid-masjid yang ini, sajadah itu kalau dirawat dengan baik itu bahkan nggak perlu dicuci. Nggak boleh dicuci bahkan, kalau udah dicuci cepat rusak pasti. Nah, perawatan bagus itu artinya punya penyedot debu yang mahal. Enak kelihatan. Sajadah dipakai sholat. Tapi ya sebutlah umur sepanjang-panjangnya berapa tahun, 10 tahun juga udah selesai. Tapi kalau saya wakaf ke klinik gigi ini, mungkin 4 tahun pertama kita tuh baru BEP 2021. 3 tahun laporannya nggak ada laporan keuntungan. Karena nggak ada laporan keuntungan berarti nggak ada yang disampaikan ke masyarakat sebenarnya. Nah itu yang saya bilang tadi, wakif itu kadang-kadang nggak sabar. Loh, kok belum ada nih laporan penggunaan dana apa-apa? Ya belum ada dana, orang belum ada untungnya. Ini baru pelan-pelan untung, baru sekarang udah untung gede, baru mereka nagih-nagih lagi. Jadi saya sekarang tuh lagi beberapa wakif utama kita, jadi sebenarnya wakifnya nggak banyak-banyak amat, cuma beberapa belas orang. Untuk dana awal bangun bisnis ini sekitar 1, sekian M lah. Lu ada proyek lagi nggak wakaf? Gitu. Sekarang duit datang sendiri. Iya. Karena kita laporan. Tahun 2023 kita untung 2,1 M. Bersih tuh after tax. Kita bagiin kan, buat beasiswa, ada 30 kampus kita kasih beasiswa gini. Wah, apalagi nih? Kan seneng. Apa sih indahnya wakaf? Kita infaknya sekali. Sebutlah waktu itu ada yang chip in 100 juta. Infak 100 juta. Tahun keempat, nggak tahun keempat sih ya, bulan ke-42, gitu, dia udah dapat report. Habis itu dia tiap 3 bulan dapat report, udah ini dibantu jadi dokter gigi, ini jadi perawat gigi, ini kuliah di sini, ini beres S1-nya, terus gitu. Tinggal kayak dapat laporan kebaikan dirinya. Kan menyenangkan, ya nggak? Dan itu nanti kalau dia meninggal, masih terus tuh pahalanya, selama bisnis itu masih jalan. 100 juta doang, berkelanjutan. 100 juta jadi karpet masjid, mungkin 2 tahun maksimal udah diganti. Apalagi ada wakif berikutnya. Ini karpetnya kurang tebel nih, saya kasih yang lebih tebel ya. Karpet tipis dia, udah. Mungkin jadi ada di lesehan, warung, mungkin dikasih ke musola pinggiran, dan seterusnya. Jadi infaknya sekali, manfaat. Nah, experience itu yang kemudian menyenangkan saya buat wakif. Makanya teman-teman ketika misalkan menginisiasi proyek wakaf, coba diperhatikan dulu karakter wakifnya dan kemungkinan balik modalnya. Karena kalau kita nggak mikir gitu, repot. Walaupun betul bisa juga di combine ya, misalkan kayak rumah sakit itu kan nyebutnya wakaf tuh. Tapi habis itu operasional sehari-hari gimana? Bayar dokter gimana? Akhirnya dikombin dengan zakat dan infak. Oh, yang datang kan orang miskin ya, nggak apa-apa lah. Gaji satpam, obat, beli peralatan, pakai dana zakat. Tapi tidak sustain. Tidak sebagaimana wakaf produktif yang seharusnya. Gitu. Wakaf produktif seharusnya itu adalah bisnisnya jalan. Sebenarnya bisnis apapun. Kalau ada duit lebih gitu, 20-30 miliar, pom bensin, lumayan tuh. Walaupun mobil listrik gede, pom bensin tuh sustain. Kalau duit 800 juta, tapi udah banyak sih, dan mereka tutup juga. Minimarket itu signifikan. Dulu pernah masuk ke list kita. Kalau modal 200-an juta, warteg. Itu turnover-nya tinggi. Asli, cepet untungnya tuh. Walaupun kalau nggak menjaga kualitas atau ada pesaing atau kita nggak membaca suasana lingkungan bisnisnya, kita harus cari tempat baru dan seterusnya. Karena jarang kan warteg yang settle, biasanya sewa, nanti pindah lagi sekian dan seterusnya. Tergantung kita ngumpulin duitnya berapa. Kalau bisa 30 M, tapi kita kan anti
Israel ya. Bikin itu lumayan tinggi itu. Ya, apalagi ya semacam itu tuh kira-kira, karena kalau dia hobinya kan sama aset. Nah, yang kami lakukan sebenarnya agak beda. Ini inovasinya ya. Yang kita lakukan diferensiasinya adalah pada konteks pengelolaan wakaf. Jadi apa bedanya yang kami lakukan dengan yang lain nih, karena tadi ada Bang Afdal, ada saya, ada Arif yang orang keuangan secara umum. Wakafnya, kira-kira wakaf apa nih? Wakaf uang atau wakaf melalui uang? Ada dua jenis ya. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Tapi sebenarnya yang diwakafkan apanya? Uangnya atau bukan? Bukan. Kita sebenarnya yang diwakafkan sahamnya. Jadi kita bilang ke para wakif, kalau ente mau gabung, silahkan beli saham kita, saham yang diwakafkan. Saham itulah yang nanti menunjukkan yang kita pakai untuk memvaluasi bisnis kita. Sehingga kita punya judgement, bisnis ini tumbuh. Misalkan awal nilainya 2 miliar gitu. Hitungan kita terakhir, nilai aset kita, itu kira-kira di angka 9, sekian miliar. Artinya per lembar saham, yang pada waktu dibeli oleh wakif, yang kemudian diwakafkan itu nilainya A, udah naik 4 kali lipat. Kira-kira. Sehingga kita bisa evaluasi, kan kita harus menjaga nilainya kan, ya nggak? Kenapa banyak orang wakaf tanah ya? Karena paling gampang, tanah harganya terus naik. Apalagi modelan kota Surabaya ini, yang PAD-nya sumbernya diantaranya dari BPHTB. Maka kerjaannya apa di sini? Dispenda ya, pokoknya semacam dispendanya itu Badan Keuangan Daerah adalah naikin NJOP aja. Karena NJOP naik pasti BPHTB naik. Itu mah berlaku di semua. Kita kalau dalam bahasa syariat dulu namanya kharaj, ya nggak? Makanya Imam Abu Yusuf bikin kitab Kitabul Kharaj. Itulah kenapa orang miskin makin susah punya tanah di kota-kota besar. Karena cara pemerintah, ini luar konteks tapi terkait, karena nanti wakaf tanah kan salah satunya kan. Salah satu cara paling signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD, yang dituntut oleh keuangan daerah, ya salah satunya dari BPHTB itu. Makanya NJOP naik terus. Ini teman-teman milenial siapa lagi makin susah punya rumah kalau di Surabaya. Mungkin kalau Gresik pinggiran gitu ya, atau ya minggir-minggir masih dapat gitu. Nah, ini juga nanti kalau dikaitkan dengan tanah, ya, wakaf tanah, kita jadi juga tahu betapa valuasi aset wakaf di Indonesia luar biasa. Saya kemarin nugasin mahasiswa S1 saya, Prof. Radit, ngitung berapa valuasi nilai aset wakaf tanah wakaf di Jakarta. Dipetain tuh, semuanya. Dikalikan NJOP. Semua titik tanah wakaf di Jakarta, dikalikan NJOP di wilayah itu. Ada angkanya, cuma saya nggak paham. Sekian triliun. Valuasinya tinggi banget. Apalagi yang ada di daerah-daerah yang mahal ya, Kelapa Gading, di Kuningan, di Mampang, dan seterusnya. Oke, kembali ke sini. Jadi kita satu poinnya adalah pada pengelolaan aktivitas wakaf itu sendiri. Dan ini mengedukasinya, itulah kenapa saya misalkan ngejar wakifnya itu targeted. Ini pengalaman pribadi. Jadi saya cari senior-senior yang agak kaya, ajak ngobrol gitu. Mau ikut nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Lumayan dapat makan kan, ketemu dia. Enggak sih, kayak gitu. Janjian, ketemu di sana, ketemu di mall, ketemu di kantornya, kita sharing. Itu orang-orang itu yang sekarang ngejar-ngejar saya. Bikin lagi dong, di mana gitu. Enggak bang, males saya bilang. Ada yang naruh 250 juta. Kita kasih sertifikat wakaf. Dan wakafnya beberapa di kita tuh ada wakaf yang sifatnya wakaf berjangka. Ini belum yakin-yakin banget kayaknya dia sama kita. Ini gue taruh ya, 200 juta, 10 tahun balikin. Sip, bos, beres. Waalaikumsalam, monggo. Ada 2 wakif kita yang wakafnya berjangka. Nggak apa-apa. Nah, yang menarik, beberapa waktu ini ada yang wakaf berjangka, akhirnya bilang ke saya, udahlah diterusin aja, permanenkan saja. Gitu. Nah, ini dalam konteks pengelolaan. Akhirnya alhamdulillah bisnisnya jalan. Jadi satu kata kunci. Yang kedua dalam konteks pengelolaan wakaf yang paling penting adalah kita, karena kita ahli keuangan,
bukan ahli bisnis sebenarnya. Bukan, misalkan saya nih bikin klinik gigi, kan saya bukan dokter gigi. Maka yang paling penting kita memilih operator yang tepat. Kan dia ngurusin bisnis kita. Kita cuma ngumpulin duit. Jadi sebenarnya kerjaan Nazir itu ngumpulin duit, milih bisnis, melihat seksama beberapa laporan keuangan, kita komparasi. Kemudian yang ketiga adalah cari operator yang fit. Sebutlah teman-teman oper apa? Di sini apa sih? Masih ada angkot nggak di Surabaya? Misalkan saya ada duit 100 juta, saya beli angkot. Maka milih trayek mana, juragan angkot mana yang kita titipin. Itu, sesederhana itu aja sebenarnya. Kita lihat di kantin nih, yang rame mana nih? Makanan apa gitu. Kita modalin. Dan yang paling harus kita pahami adalah, ini juga penting, karena orang kadang harus berpikir wakaf itu mesti 100% wakaf. Tidak. Istilahnya blended finance. Bisa di mix. Dari 10 klinik wakaf kita hari ini ada beberapa klinik wakaf kita nih, sekalian saya kenalin. Ini titik-titiknya. Ini perjalanan kita. Ini ada yang di Depok, ada yang di Cikupa. Ini bentuknya begini semua nih, karena kita pendukung Majapahit kayaknya. Majapahit ya. Ini Depok. Ini yang pertama nih dulu. Ini 100% wakaf. Full. 100%. Setelahnya, cuma satu yang 100%. Sisanya nggak ada 100%. Bahkan Bogor nggak, cuma 20% kalau nggak salah. Saya nggak perlu persis ya. Nggak apa-apa, kan dokter-dokter gigi yang lain. Jadi ada dokter gigi, ada kita. Ya nanti kita dapat keuntungannya cuma dapat 20% sebagai shareholder. Yang bentuknya wakaf. Sawangan, ini lumayan. Kalimalang ini yang paling besar, 4 lantai. Meja kursi giginya ada berapa ya? Saya lupa. Kursi gigi ini mahal loh, Bapak Ibu. Satu ini 250 juta nih, satu set. Ini Cilegon. Cilegon juga salah satu yang progresnya bagus. Padang. Kemudian JGC, ini di Cakung. Surabaya, di Jalan Soekarno, yang saya belum pernah datang itu. Nah, ini yang saya bilang nih, operator ini kata kuncinya. Kita harus cari operator yang fit. Operator ini yang akan mengelola uang kita sebenarnya kan. Jadi operator itu bekerja seperti bisnis biasa. Cuman dia bahkan mungkin nggak tahu, perawat giginya tahu nggak di duitnya dari duit wakaf, bisa jadi nggak tahu. Misalkan saya nih datang, saya kalau datang dapat diskon 20%, diskon owner istilahnya gitu. Kalau saya bawa anak saya sakit gigi atau periksa gigi rutin gitu. Dia nggak tahu, kenal juga enggak kan. Perawat juga datang dan pergi kan, gantikan. Tapi perawat di kita bagus kok. Kalau ada yang perawat gabung kita jaga minimal 10% di atas UMR. Bahkan beberapa perawat senior kita udah 8-10 juta gaji. Nah, perawat itu kan fix ya. Karena kita bilang wakaf biar kerasa berkahnya, kita minta ke operator gedein lah gaji staf-staf kita. Gitu. Mereka merasakan kemanfaatan wakaf. Padahal itu nggak ngurangin wakaf juga kan, karena nanti dia bikin laporan, keuntungannya berapa, keuntungan itu yang kemudian dibagi kan. Kan dia fix aja, dia gaji dokternya tetap sama. Habis itu dokternya mau mewakafkan ya silahkan aja. Tapi dia tetap digaji profesional seperti dia di klinik yang lain. Di kita cabut gigi itu 700.000. Kang Amir boleh loh. Bilang, nama saya nanti boleh 3 cabut sekalian. Normalnya berapa cabut gigi itu? Ya kalau di rumah sakit biasa kayak 200-300 ya kayaknya. Ya kita kan layanannya memang premium. Tapi kalau dibanding klinik premium yang lain ya, yang 1,5 juta juga ada sih. Gitu. Ya tergantung sesayang apa Bapak Ibu sama gigi. Okay. Nah, operator ini dia kan hanya mengoperasi, dia nyiapin dokter, dia ngatur jadwal, dia ngubungin customer dan seterusnya. Nah, salah satu pain point yang signifikan juga di bisnis kita ini, yang bikin untung kita tuh jadi signifikan itu adalah asuransi. Jadi sejak kita menerima semua asuransi, hampir semua asuransi kita terima, itu per jam hampir pasti ya penuh lah, apalagi Sabtu Minggu tuh udah full semua ruang semua. Ini ada customer nih, bisa testimoni.
Ya bahkan saya aja, anak saya daftarnya bisa dapat minggu depan tuh. Tapi saya nggak perlu ngaku, saya yang, oh enggak juga sih. Tapi poinnya adalah tadi, operator, mutawali itu ya dia bekerja full, biarin aja. Tugas kita mengawasi. Ada yang nggak beres, baru kita turun. Ya kayak yayasan bikin sekolah juga gitu, karena ketua yayasan kan nggak ikut-ikutan ngatur guru, gaji OB, ya nggak? Ya itu udah urusannya operator itu, biar dia ngerjain. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi tugas nazir itu benar-benar di balik layar. Nggak harus juga saya ngontrol tiap hari gitu. Kan dapat laporan, kecuali ada baca laporan ada keanehan misalkan. Normalnya transaksi seminggu 250 juta. Tiba-tiba kok 180 ya. Nah, itu panggil tuh tanya. Panggil kepala kliniknya. Nah, paling sesekali gitu. Itu setahun 2 kali juga enggak kayaknya, setahun 3 kali juga enggak. Toh setahun sekali kita bikin gathering besar, RUPS, ngumpul. Nah, itu dalam konteks operator ya. Habis itu yang juga mungkin agak beda di kita, saya ada izin juga ke BWI, kita dari keuntungan kita mengatur, kan ada 100%, 10% buat haknya nazir, 90% buat publik. 40%-nya kita posisikan sebagai dana investasi ke depan dan juga dana cadangan. Jadi sebenarnya yang kita salurkan hanya 50% nih Bang Nadi. Buat Mauquf Alaih ya. 40% tadi buat ekspansi kemana-mana, kita akumulasikan, kita bikin klinik di Kalimalang, kita bangun di sini, di situ, dan seterusnya. Dan kadang-kadang investasi itu beda-beda. Ada investasi yang memang mengharuskan kita sewa ruko. Ada investasi yang mengharuskan kita sewa atau bahkan beli ruko gitu. Yang punya ruko maunya dibeli, nggak mau disewa, itu agak mahal. Gitu. Nah itu biasanya konsorsium. Sama orang-orang lain yang kebanyakan juga dokter gigi biasanya. Tapi ya begitu udah running, enak sih. Nanti tinggal untung, misalkan untung 1 miliar dibagi aja. Ada dokter gigi A punya saham 20%, dia dapat 200 juta. Kita punya saham 40% dapat 400 juta. Nanti tiap akhir tahunnya kita akumulasikan. Nah, itu ada forum RUPS. Nah, yang penting kita laporannya baik. Kan kita udah ada PSAK wakaf ya. Nomor berapa? 112. Oh, Pak Radit jawab mah nggak aci. Iya, masa jawab. Orang-orang baru ngomong wakaf ngerti, dia udah wakaf blockchain. Orang lebih bingung lagi. Kelasnya udah jauh banget ya Bang itu. Baina sawa wa sumur itu. Orang belum bisa udah infak wakaf kan? Masih. Udah ngomong blockchain. Jadi yang berikutnya, poin keempat yang mau saya sampaikan tadi, manajemen tata kelola ketika kita sudah dapat keuntungan. Itu juga harus kita bangun polanya yang paling fit. Kenapa 40-50, kenapa 20-80, itu silahkan diatur sebenarnya. Kembali ke model bisnis kita. Contoh misalnya, saya punya usaha yang lain yang basisnya wakaf. Jadi saya produksi, kan waktu COVID, kita bikin sabun cuci tangan, sabun pel, dan seterusnya. Lumayan, kita udah punya pabrik kecil di Bekasi, produksi sendiri, buat kalangan terbatas, izin udah lengkap gitu. Itu rasanya nggak perlu duit banyak buat ekspansi, karena cuma beli bahan-bahan aja. Karena alatnya juga itu aja. Itu bisa 80% buat, ya karena concern kami kebetulan di pendidikan, saya dosen kebetulan, hampir semuanya kita salurkan di beasiswa sih. Bagi-bagi aja lah. Nggak usah pelit-pelit gitu ya. Buat duit kita ini kan, bagi. Nah, ini yang agak pelit tuh temennya Kang Emir itu tadi, maaf dong. Pelit dalam konteks positif ya. Oh, ini bisa buat pengembangan ya, kita saya ngasih ke fakultas saya 300 juta. Kan enak kan? Dosen kagak jelas, BKD jarang lengkap gitu kan. Dipanggil kadep buat diingetin BKD, datang bawa duit. Nah, itu kan. Pengganti BKD ya. Saya nggak butuh duit dari kampus, saya bagi aja duit. Bukan duit saya, padahal duit hasil keuntungan. Ke FKG itu, UI itu kita setiap tahun bisa 500 sampai 800 juta. Ngasih beasiswa buat anak-anak yang tidak mampu, terutama kan teknologi nggak mahal ya. Sampai spesialisnya. Asal anaknya emang pintar dan layak disupport. Nih, saya pulang ke kampus nih, dekan, ini penerima beasiswa saya nih. Masih 300 juta. Jadi kan harga diri naik ya nggak? Padahal bukan duit saya sih.
Ini beasiswa yang kita salurin. Habis itu tinggal masalah kita beasiswa aja sih. Kita misalkan tahun ini ada 30 kampus, 111 mahasiswa, ini mahasiswa-mahasiswanya, ada mentorship-nya, ada kegiatan sosialnya. Kita wakaf nih Quran. Nah, ini baru wakaf nih Quran. Qurannya dari hasil wakaf. Bukan kita beli Quran di wakaf sih. Jadi kontinuitasnya itu dapat nih. Kita kemarin sumber bencana alam, bagi edukasi, kita bikin program namanya pesantren bebas karies. Jadi kita pilih beberapa sekolah pesantren, kita datangkan dokter per 6 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu nih, harusnya 6 bulan sekali Kak, Bapak Ibu ke dokter gigi. Mau sehat, mau sakit giginya. Terpantau tuh. Nah, datang ke pesantren, datangin dokter gigi, datengin kursi gigi. Karena banyak orang bahkan belum pernah lihat kursi gigi, Pak. Kursi gigi. Ya kan, nggak semua orang lah pernah lihat kursi gigi. Kita bakal pesantren pinggiran ya kan. Habis itu kita bagi peralatan gosok gigi selama 6 bulan. Per orang dapat odol, dapat sikat, setengah lusin, asumsi bulan 1 ya. Kita bagiin. Happy, alhamdulillah. Ini inovasi di penyaluran. Kalau gini-gini sih, kalau bagiin sih gampang lah. Ngumpulin yang susah kan. Tapi kira-kira begitulah ya, kita bantu banyak program-program yang lain. Kali udah bagian bagi-bagi aja. Nah, kalau dalam konteks yang bagi-bagi ya tentu, jadi kalau bahasa saya, dalam setiap program itu 1 aman syar'i, 2 aman regulasi, 3 berdampak. Jadi secara syar'i kita yakin, secara fikih terpenuhi, secara regulasi, makanya kita kalau mau melakukan kebijakan yang mungkin tidak common, ya kita nggak boleh ke BWI. BWI ada aturan tuh, bisa buat investasi ke berikutnya. Ya minimal kalau ditanya, jawabannya. Terakhir mungkin adalah yang kita tekankan efisiensi. Makanya kita yayasan cuma berempat doang. Ketua, wakil, ketuanya Bang Afdal, wakil saya, sekretaris, satu lagi admin. Dah. Jadi sebenarnya gaji admin doang itu yang kita kasih. Karena kita bertiga juga nggak mau gajian kan. Ya paling buat jalan kemana gitu, sesekali raker apa gitu ya. Ya pernah ke Rusia, ada conference apa gitu, ke gitu apa ya. tuh, Kazan, mana ya gitu-gitu lah, expo lah gitu-gitu. Tapi nggak mendedikasikan untuk. Jadi tapi itu efisien dan itu penting karena ketika kita efisien, rasanya tuh duit kita tuh banyak gitu ya nggak? Kan kalau kita Bapak Ibu mungkin gajinya kecil gitu, tapi kalau pemakaian lebih kecil, gaji 5 juta cuma 1 juta sebulan kan kita tabungan 4 juta sebulan ya. Iya. Kalau gaji 10 juta kepakai 8 juta cuma 2 juta. Iya. Toh memang kerjaannya juga nggak banyak-banyak amat. Ini kerjaan admin contohnya apa? Bikin PPT ini. Ini bukan saya yang bikin, dia yang bikin. Kagak penting banget ya. Sama nyeleksi tadi beasiswa, ngingetin anak-anak, bagi-bagiin kan udah tanggal nyalurin beasiswa, nah dia bagian transfer gitu. Gitu doang, jadi admin tuh sesimpel itu. Cukup D3 akuntansi, nggak perlu S2, S3 apalagi gitu ya. Nah, mikirin biar kita aja yang mikirin. Kira-kira gitu tata kelolanya ya, dari ujung ke ujung ya, dari proses ide, tata kelola, ngumpulin dana, kemudian memilih operator, memilih bisnis, memilih operator, kemudian begitu udah ada keuntungan, menyalurkan, sama pelaporan yang baik. Makanya kita butuh akuntan satu. Karena tahu PSK kan dia kan, saya juga nggak tahu PSK wakaf detailnya apa. Demikian teman-teman sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Bando ya. Saya izin langsung question answer ya, Pak Emir ya. Monggo, ini kita kasih waktu mungkin ya 20 menit lah untuk question answer. Silakan. Ini ada Pak Rusli. Kalau Pak Bando itu di gigi, beliau di mata. Masya Allah. Punya cabang di mana-mana juga. Masya Allah. Gitu. Contoh yang wakaf gede juga mata ya, Ahmad Wardi yang di Ya. Tangerang. Dia ownernya. Oh, Masya Allah Ustadz. Ownernya. Saya mainnya cuma di lokal-lokal, Ustadz. Pak Rusli ownernya operator. Tadi saya... Baik, monggo Pak Rusli ada yang mau ditanyakan? Yang lain, teman-teman yang lain? Yang online, yang Zoom, barangkali ada? Sepertinya saya terlalu jelas, jadi cukup ya? Oh, ada saya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda. Alinda. Jadi benar. Masih Oh, beda. iya. Saya di pesantren.
Ya, jadi tadi kan ada salah satu bisnisnya itu yang full wakaf. Ya. Itu pengelolaan itu bagaimana ya dari awal hingga dari mulai dari itu kenapa bisa full wakaf? Sedangkan saya coba tanya, tapi mungkin tetap beda lapangan pengembangan wakaf gitu. Kalau di sana kan saya coba interview itu orang nggak bisa full wakaf. Nah ini di Medikit yang wakaf itu bisa full wakaf. Ya, mungkin saya coba ulangi ya, karena saya pakai mic ini, Arida nggak pakai, jadi yang online mungkin nggak bisa dengar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tata kelola bahwa ternyata 100% wakaf itu bisa, gitu ya. Apa kunci suksesnya dan apa yang membedakan dengan blended, gitu ya. Kalau yang terutama adalah yang full wakaf ya. Ya, monggo silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 100% itu kan sebenarnya modalnya, Bu. Dan semua modalnya tadi itu kan yang jadi aset wakaf. Kan tadi modalnya gitu. Ini kita mau bikin satu klinik, sebutlah biaya 1 miliar. Oke. Kemudian kita terbitkan saham. Kepemilikan klinik itu. Sebutlah jadi 100 lembar saham. Satu lembarnya 10 juta. Laku itu semua. Nah, yang kita minta wakafkan ke wakif itu adalah saham yang diwakafkan. Karena itu yang kita pakai untuk memvaluasi bisnis kita. Yang kita nanti laporkan pertumbuhan bisnis, pertumbuhan asetnya kan kita harus menjaga supaya nilai asetnya terus tumbuh kan. Itu dari, makanya kita bikin di mall, bisa di ruko, bisa sewa. Karena memang bukan yang kita jadi ukuran ya itu, makanya agak tricky, kita harus menjaga betul. Paling anak kita jadi nazir wakafnya bangunan kan, nggak ngapa-ngapain juga nilainya terus tumbuh. Kalau yang kayak begini ya kitanya yang harus benar-benar mantengin pertumbuhan aset kita. Jangan sampai kemudian turun. Kalau turun kan, kalau itu kesalahan kita, bahkan undang-undang sampai pidana loh Bu. Ya kan, undang-undang wakaf kita kan buat nazir yang nggak becus, yang menyebabkan kerugian. Yang kerugiannya karena kesalahan nazir itu bisa ya, tentu prosesnya panjang hukum acaranya, bisa sampai ranah pidana. Ya tentu yang paling berat ya urusan tanggung jawab di hadapan Allah kan. Nazir kan ya, maka jadi nazir itu repot, udah harus ngerti keuangan, harus takut juga sama Allah ya nggak? Kan kalau yang nggak harus takut sama Allah kan aman-aman aja ya kayak gitu ya. Nah intinya kita harus punya ukuran-ukuran itu. Jadi ya itu running sebenarnya jalan. Habis itu kita punya 1 miliar, kita serahin ke operator. Operator yang udah kita pilih ya, sok biar nggak bikin, kita awasi prosesnya segala macam. Running, ada keuntungan, tahun kesekian akhirnya untung misalkan. Ya tinggal untungnya, kan murni hak kita. Keuntungan yang 100% wakaf, ya berarti nazir mengelola, sebetulnya untungnya tadi 100 juta misalnya. Berarti 90% ke publik, 10% buat bayar listrik, sewa komputer, gaji admin tadi, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Full 100%, karena memang kita juga membuat simpel sih Bu. Mungkin saya tadi belum cerita di awal. Saya ini kan mengajar ekonomi wakaf. Jadi di FEUI itu ada mata kuliah ekonomi wakaf. Dari tahun 2018, 2017 lah. Kebetulan saya mengampu. Ya daripada teori-teori saya pengen bikin aja buat belajar saya. Nah saya coba bikin contoh yang se-efisien mungkin. Kalau bisa saya nggak repot-repot amat. Karena saya juga urusannya banyak kan. Ceritanya begitu. Jadi biar nggak repot-repot amat gitu. Makanya sekarang 10 klinik saya juga yang baru datang baru 3 sih gitu saya. 3 atau 4 ya. Ya kan yang paling penting buat saya dapat laporannya, baca laporannya, rapat yayasan, rapat juga seringnya Zoom. Oh ya udah sip, beres. Oh ini tambahin, oh buka cabang di sini gitu. Kadang-kadang kita kan Medikitsnya juga punya mesin sendiri kan. Kita nanya Medikits mau buka cabang di mana? Bisa masukin seka wakaf nggak? Butuh modal 2M. Kita bisa nggak chip in pakai dana tadi keuntungan wakaf masukin misalkan 500 juta misalkan gitu. Itu ekuivalen 2% saham. Nego-nego oke 30 sip deal gitu. Ya itu nego-nego aja nanti. Oh kita menjadi 1 miliar nih. Kita bahkan sampai titik ini belum raising dana wakaf lagi. Belum ngumpulin uang lagi dari publik tuh. Ya pakai duit yang dikelola awal aja. Makanya, padahal kalau kita mau bisa juga sih, cuma males aja kitanya. Karena berarti laporan keuangannya berubahnya banyak kan? Parah juga nih nazir kayak begini ya. Jangan diikutin, bagian itu jangan diikutin.
Oh ini repot nih kita jadi gede-gede banget nih. Kita niat gede tapi nggak boleh merepotkan gitu ya, karena urusannya banyak gitu. Kayak Prof. Ladit jadi nazir misalnya, kan ngajar, nguji ya nggak sempat ngurusin gitu. Kecuali emang kerjaan kita itu doang gitu. Nah itu beda gitu. Ya, ini bukan contoh yang baik. Buat saya juga dulu ke piloting sebenarnya. Karena saya sebenarnya sering rapat tuh zaman dulu sama. Kan kadang-kadang sama orang-orang gede itu proyek wakaf tuh gede-gede banget, Ustaz. Bikin tower 17 lantai gitu. Ngumpulin duitnya nggak pernah jadi barang tuh. Orang naro itu bertahun-tahun belum kumpul nggak jadi barang. Yang di Jakarta tuh yang paling ini klasik tuh Said Naum tuh, ada tanah di Tanah Abang tuh, udah diwakafin. Tinggal mikir jadi apa. Nggak jadi orang di kepalanya bikin hotel ngumpulin sekian ratus miliar. Ngumpulnya kapan nggak jadi. Maka jadi akhirnya pemerintah turun kan. Kayak wakaf Ling Sukuk misalkan. Atau contoh yang sebelah Bank Wakaf Mikro, itu kan ketika ada apa ya istilahnya, ada government interest gitu ya, ada political interest yang spesifik, jadi itu barang. Kalau nggak ada. Ini kan makanya kalau judulnya murni kekuatan masyarakat, ya ini yang kita lakukan. Kita aja gitu. Bahkan sebenarnya bukan masyarakat, cuma berapa belas orang. Kalau saya kebayang mau kayak satu-satu. Kan kita yang datengin, ajak ngobrol, mau nggak? Dulu kita bikin di Kita Bisa, semacam crowdfunding, tapi lebih untuk announce ke publik, tidak kita niatkan untuk ngumpulin dana. Walaupun masuk sih beberapa 120-an juta kalau nggak salah. Tapi tidak jadi signifikan lah, bukan umum. Gitu Mbak. Jadi 100% benar 100%, karena memang posisi modalnya 100% wakaf. Gitu. Jadi jangan bayangkan kayak orang mau rumah sakit, tanahnya, gedungnya, kan enggak gitu. Tidak semacam itu. Terus makanya ini juga kecil, Mbak. Makanya kita juga nggak bisa sombong, barang kecil ini masih sombongin kan nggak bisa juga. Cuma sekedar kita mengatakan ini loh contoh yang secara waktu lebih terukur, maksud saya gitu. Makanya saya pernah tuh di kelas misalkan mau identifikasi apa sih bisnis yang BEP-nya cepat. Paling banyak kan restoran opsinya. Warteg paling cepat. 4 bulan udah untung kalau di Depok. Buka warteg 4 bulan tuh. Habis itu, dan ini udah operator kan, Nokaris. Tinggal ajak ngobrol. Iya. Terima kasih. Bagi Minggu lalu saya dapat pertanyaan begini, bagaimana ketika ada skenario terburuk terjadi ketika ahli warisnya si wakif meminta balik aset wakaf atau dana yang diwakafkan, itu saya belum bisa jawab secara jelas kepada mahasiswa. Kalau untuk istilahnya dia sebagai istilahnya Nazim memberikan sebagian dari keuntungan, itu memang masih ada pendapat yang memperbolehkan. Nah, case-nya ketika ahli waris ini, bagaimana? Ya, kan nggak semua anak tuh anak soleh ya nggak? Iya, betul. Di sini anak soleh, soleh. Ya banyak ya, saya kira kasus itu terutama wakaf tanah sih ya. Kalau yang banyak kasusnya, saya belum lama mendampingi lah ya, mengadvokasi kasus di Sukabumi. Ada orang udah wakaf buat majelis taklim. Ya PR-nya adalah karena wakif tidak membuat sertifikat. Sebenarnya kalau disertifikasi selesai. Dan BPN itu sangat dalam urusan wakaf ya. Saya nggak tahu kalau di Jawa Timur ya, di Jawa Barat sekitar itu sangat membantu. Sportif ya. Wakaf nih, bantu sertifikat wakaf, tinggal KUA datang cepet jadi. Asal bukan tanah sengketa dan seterusnya kan BPN tahu ya, selesai. Nah kalau yang sifatnya modal dan seterusnya, saya pikir sama juga. Kita semua yang kita wakaf, kita buat sertifikat wakaf dan diketahui. Namanya wakaf berarti udah diserahkan ke pemilikan. Ya kan? Saya kebetulan ini Pak, saya tuh punya bukan profesi sih ya. Banyak saya punya senior yang kaya tuh hobinya minta dihitungin zakatnya sama saya. Minta dihitungin zakat. Oh. Nunggu zakat berapa nih gitu kan. Nah banyak di antara mereka tuh hobinya nanya gini ujungnya. Karena orang kaya kan gitu ya. Ini bisa kurang nggak? Ada Pak. Ada. Kurang bayar zakatnya maksudnya? Bukan. Misalkan saya hitung nih, bayar zakatnya 2,2 miliar gitu. Bisa kurang nggak nih? Gitu. Kan gede Pak. 2,2 jadi Lexus kata dia.
Saya bilang, saya kan ekonom yang baik ya. Saya selalu bilang, bisa. Wakafin aja asetnya. Zakat itu kan penalti dari kepemilikan, ya nggak? Ya ente pengen punya ya bayarlah zakatnya, saya bilang. Kan kasus yang terakhir tuh, belum lama. Dia punya, biasanya tanah tuh, tanah nganggur. Ada senior saya punya tanah di Cibubur, 5.000 meter nganggur. Valuasinya 10 miliar tuh bisa. 10 miliar zakatnya doang udah 150 juta dari satu bidang tanah. Dia bilang wakafin aja berkurang 250 juta. Ya nggak mau lah, ya kalau nggak mau bayar zakat lah, saya bilang begitu aja. Karena Allah tuh nggak suka harta itu nganggur. Aktivasi, ya jadiin rumah tajwid kayak saya bilang, jadiin apa, bikin usaha apa, ada orang kerja, ada satpam yang dibayar, ada pekerja yang gitu. Baik. Om. Ada Jelas lagi? ya, mudah-mudahan ya, aman. Pertanyaan? Jadi kuncinya satu, sertifikasi. Makanya Bapak Ibu yang kalau jadi nazir, pastikan kita mengedukasi wakif. Kan banyak wakif tuh nggak tahu juga. Dan tadi, atas saya ini belum lama juga nih, saya bareng YAI nih, Bang. Ini kasus di Pekanbaru, ada orang wakaf tanah, valuasi tanahnya itu berapa tuh yang dekat seberang itu Pak? Pokoknya mahal lah, 7 triliun lah tuh kira-kira nilainya. Ya. Saya juga pernah dengar itu dari Bang Rashid. Nah ya, emang Bang Rashid. Kan ketua BWI-nya Bang Rashid. Nah, Bang Rashid. Terus saya bilang, solusinya wakaf mustarab. Jadi ini orangnya, tadi karena anaknya kan dia mikir anak saya gimana, ya udah nanti kalau memang oke dikelola keuntungannya sampai 50 tahun misalkan anaknya dapat 10% dari hasil kelolaan. Wakaf itu fleksibel banget kok, enak kita itu indahnya wakaf ya di situ. Oke, silakan ada lagi yang lain, yang online juga silakan. Pak Rusli, monggo. Waduh, jawab sendiri nggak Pak? Nggak. Apanya Pak? Orang lain Pak. Jadi ada satu grup bisnis namanya MHDC, Mulia hanya Pak Health Dental Clinic. Dia punya satu klinik gigi anak namanya Medikids. Cuma kan kalau klinik gigi anak kan orang tua juga biasa ikut Pak. Sama kayak Bapak Ibu nonton film anak-anak itu bikin film apa di bioskop kan nggak mungkin anaknya nonton sendiri kan? Pasti temen Bapak Ibunya. Idenya begitu sebenarnya. Dan kita emang selalu punya satu ruangan untuk anak-anak bermain Pak. Sambil nungguin ada klinik gigi-gigian. Operatornya emang desa itu. Kita deal aja. Dia mau bikin cabang mana, kita misalkan tadi dia perlu 1 miliar buat satu klinik, kita yang 1 miliar dari kita bantu 1% modal kita. Dia meran dana kita untuk bisnis, dia nyari pelanggan, ngelola. Ya nanti selesai keuntungan kita bagi. Yang kita ambil. Oh itu beda-beda Pak, tergantung wilayahnya. Ada beda-beda, tergantung titiknya, tergantung deal kita aja. Biasanya 30% diambil, Pak. Bersihnya. Semua dibiayakan. Iya, semua dibayar. Jadi kita bersih versi kita adalah udah termasuk operator. Jadi biaya dokter, biaya semuanya, biaya sewa, biaya operator, bersih. Itu keuntungan wakaf. Kemudian ini apa? Sahamnya yang ada di PT yang dibentuk oleh Nadiem. Itu atas nama siapa? Atas nama yayasan. Tadinya atas nama mereka kan diwakafkan. Jadi nazir yang mengelola itu. Itu pakai BPADB-nya kawan waktu ini. Nggak serumit itu, cuma beberapa orang doang. Pakai dadakan bersama kenapa? Ya. Dan kita juga nazir Pak. Kita punya hak. Dia ngeluarin surat menerima saham wakaf. Ya, tapi kalau pada saat Ya, saya tahu maksudnya. harusnya kan ada pihak pemerintahnya ya. Ada. Oh, Angkatnya disaksikan oleh. ya ada Itu, saksinya. iya ada, betul. Kita sih intinya karena kebetulan matters ya, misalkan orang naruh 250 juta, kan gede ya, biasanya kita buat sertifikat. Sama lah kayak Bapak Ibu kalau wakaf pakai aplikasi apa, Beyond BSI misalkan. Kalau wakafnya udah di atas 10.000, sekian kan ada 1 juta ya kalau nggak salah, kan kita dikirimin sertifikat. Ya. Kira-kira gitu aja sih Pak. Nah, baca. Silakan. Ada lagi Pak Rusli?
Yang paling penting sih pencatatan sih Pak kalau menurut saya. Pencatatan, pelaporan, itu yang mungkin orang percaya sih Pak. Nah, klarifikasi ada sama tadi seperti ini. Apanya? Aman tuh. Oh, sama. Jadi hasil produktif bukan awalnya memang pada saat awal ada dana Ya. masuk. Ya, betul. Ya. Sekarang udah bagus ya. Sekarang udah menghasilkan. Masya Allah. Berapa untung setahun Pak rata-rata? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena saya kalau lewat sekarang tuh ngeliat seneng. Saya kan biasanya kalau saya kebetulan setengah ustadz Bapak Ibu, jadi suka bimbing umroh ya. Bimbing umroh, bimbing haji gitu. Itu sebenarnya itu kalau Bapak Ibu ketemu saya di Mekah lagi bimbing itu artinya saya nggak punya duit. Karena kalau saya punya duit saya nggak mau bimbing, jalan aja sendiri. Karena ada undang-undang Nggak. yayasan itu maksimal memiliki PT Heeh. memiliki saham itu kan sesuatu kepada dari kekayaan yayasan. Undang-undang nomor 36. Ya, Biasa. Kita jaga itu kok Pak, secara proporsional. jadi misalnya punya uang 100 miliar gitu ya, Heeh. maksimal saham itu ada 25 miliar, misalnya 10 tahun gitu. Ya, yang dimiliki oleh yayasan kan. Ya kita masih dalam beberapa isu apa ya? Kalau tadi kan saya bilang ada aman syar'i, aman regulasi gitu ya. Ya kalau politis agak tricky ya, makanya kita nggak masuk ke sana. Ya tadi saya bilang, kalau kita lihat aset wakaf bagus ya, emang kita kayak kita ngeliat ada Hotel Usman di Madinah, kita foto gitu. Itu nyemangatin orang Pak, nyemangatin wakif kita. Kita foto ngeliat ada gedung besar ini wakafnya Habib Buga Kashi gitu ya, di dekat toilet 3 tuh, pojok sana tuh. Ini Pak, wakaf kalau udah gede nih tower berapa puluh lantai itu kan. Tinggal ngumpulin pahalanya. Baik, Sabun cukup kayaknya. Nanti cukup ya. Pak Emir enggak. Ya, baik. Kita beri aplaus lagi kepada Pak Banu. Alhamdulillah. Baik, jadi ini karena Pak Banu juga akan ke airport ya, jadi kita ucapkan terima kasih pada Pak Banu yang sudah sharing-sharing. Jadi ini nanti kan direkam juga, nanti kita akan buat yang versi agak bagus dengan PPT-nya, karena tadi ada komen dari YouTube-nya nggak kelihatan, yang nonton di YouTube nggak kelihatan ini maksudnya. Jadi kita akan coba yang Zoom sih masih bisa kelihatan ya, tapi yang yang di YouTube nanti kita akan atur lagi, nanti PPT-nya yang sesuai dengan pembahasannya gitu ya. Jadi untuk sementara terima kasih pada Bapak, mungkin Pak Banu mau live duluan. Jadi kalau memang mau menyimak dulu. Oh, menyimak dulu ya. Oh gitu, oke. Baik, kalau gitu kita langsungkan saja kepada Pak Sultan Emir yang akan membahas masalah peran KNEKS dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini dipindahkan ke sudah ya. Oke, langsung saja Pak Emir. Saya akan pindahkan slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Prof Radit, terima kasih nih kesempatannya. Ya. Nis kalau ngomong habis Bang Banu nih repot nih. Orangnya sangat engagementnya bagus banget, terus juga ceritanya lebih ini. Kalau kita kan ceritanya agak ngawang-ngawang dikit nih Pak Radit. Tapi ya karena kerjaan KNKS mengawang-ngawang Bang. Jadi kita mungkin udah pada kenal KNKS belum? Kalau udah kenal ya nggak usah terangin lagi ya, kalau gitu ya. Lalu kalau Bapak udah dari Ahmad Wardi, mungkin kenal Pak Juwaini dulu ya Pak ya. Pak Ahmad Juwaini dari Dompet Duafa. Ya. Yang wakaf dulu. Iya. Ya. Bobi. Ya. Nah, ini akan kami ceritakan sedikit. Silakan Pak, lanjut. Nah, peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pakai ini aja dah, benar. Ya itu, boleh. Nah, ini yang mana nih? Maksudnya Turun nggak yang turun? Turun ya? Turun aja. Alamnya seperti itu. Bisa nggak? Sebelah mana saya? Situ?
Ya ke sini. Tadi kok bisa? Coba. Coba. Sambil bicara aja nanti saya atur. Oke. Nah, ini outline-nya kira-kira peluang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan peran KNKS dalam pengembangan ekonomi syariah. Lanjut lagi, Mas Adit. Lanjut. Nah, kalau kita bicara angka-angka ekonomi syariah, Bapak Ibu, kalau dulu Udah bisa, kita Emir? sekitar, udah ya, Mas Adit, Turun. 5-6 tahun lalu, ketika kita bicara ekonomi syariah di Indonesia, kadang-kadang kita sedih juga. Karena dulu 6 tahun lalu, Indonesia itu, 6 tahun lalu berarti sekitar tahun 2018 ya. Kalau Gibran ngomong SGIE tahun 2018, kita itu belum masuk dalam 10 besar, Bapak Ibu. Masih ranking 11. Pasti orang juga nggak akan heboh-heboh banget tentang SGIE. Tapi alhamdulillah sekarang kalau kita lihat di SGIE, tahun lalu, alhamdulillah Indonesia itu udah masuk ke peringkat ketiga. Dan gara-gara Gibran nanyain tentang SGIE, semua orang pada nyari tahu, pada googling apa itu SGIE. Bener nggak? Dari orang yang nggak pernah tahu ekonomi syariah, apa sih SGIE? Heboh banget kayak gitu kan. Nah, dulu waktu KNKS mengumpulkan data untuk memberikan kepada SGIE, itu kekurangan budget dulu. Tapi ya udahlah, kalau di ekonomi syariah, walaupun kita lembaga pemerintah, kalau APBN nggak ada, kita ini kan PLT, pejabat lillahi ta'ala. Harus berapapun kita jalanin gitu ya. Begitu Gibran nanya itu, langsung sekarang ini karena sudah masuk ke dalam IKU Kemenkiwide, langsung ada budget untuk SGIE. Dan sekarang malah kita punya database untuk kira-kira apa yang harus dilakukan untuk peningkatan ranking. Dahsyat loh, seorang pemimpin itu ketika dia itu mengeluarkan statement aja gitu, itu pengaruhnya langsung ini. Dulu kita bicara SGIE, orang bilang gini, emang penting ya? Yang penting itu yang berdampak buat masyarakat. Nah gitu. Tapi ada pemimpin yang ngomong, langsung besoknya berubah gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang di pemeranking dunia, Indonesia itu masuk dalam top 3, top 4 dalam pemeranking dunia sekarang ini. Tapi apakah itu membuat kita puas? Tidak ya. Sebenarnya cerita ini itu untuk membangkitkan semangat ya. Bahwa sebenarnya kita bisa ya. Pertama, nah sekarang ini udah ada indikator makro yang dibuat oleh BI, namanya aktivitas usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB. Ini baru proksi dari PDB syariah. PDB syariahnya belum selesai. Karena dari BPS-nya meminta ada survei tahun depan. Dalam PDB syariah itu kan dibagi ke 9 klaster. Nah, tapi BPS belum firm, minta dibikin survei tahun depan. Maka untuk membridging ini, BI ngeluarin suatu indikator makro ekonomi syariah, namanya itu aktivitas usaha dan pembiayaan syariah. Dan tahun lalu, ya, kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap PDB kita itu 46,72%. Singkatnya, mekanismenya begini. Dari semua sektor ekonomi yang ada, yang pasti haram dibuang. Ya, dibuang. Kemudian yang keduanya itu setelah semua yang haram-haram itu dibuang. Nah, kenapa jadi 46%? Pembiayaannya. Nah, pembiayaan ini kita kena karena pangsa pasar keuangan syariah kita sekarang itu baru 11,5%. Apa itu keuangan syariah? Perbankan syariahnya baru 7,3. Sukuknya atau pasar modal syariahnya sekitar 20-an%. Kemudian IKNB syariah itu baru 4,5%. Maka turun ke 46,72. Tapi ini tumbuh gitu ya. Sekitar 0,19% dari tahun sebelumnya. Kemudian satu-satunya, kita sudah tahu mungkin satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki undang-undang jaminan produk halal itu cuma Indonesia. Ya, mungkin ada hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa kok ada undang-undang jaminan produk halal? Karena memang
masyarakat kita terbukti kurang amanah. Bener ya. Kasus tahun 88 ya, Prof. Radit ya. Di mana ada kasus lemak babi ya. Itu waktu itu negara belum mengambil alih. LP POM MUI. MUI yang mengambil alih langkah. Sebenarnya kan sertifikasi halal ini jaminan mutu. Jaminan mutu bahwa produk itu halal. Gitu. Pertamanya MUI yang mengambil alih. Kemudian setelah berjalan masih ada juga kasus lagi, ya benar nggak sih? Banyak Ajinomoto pernah, boleh direkam ya? Ternyata enak nih sama Ajinomoto. pernah ada atau nggak usah disebutin merek kali ya? Ada satu produk ini lagi, kemudian belum lagi yang nukang tipu-tipu. Saya jadi orang Padang kadang juga sedih juga. Ada sate Padang, ini daging babi ya, ada temu gitu. Ternyata memang orang Indonesia kurang amanah. Karena kurang amanah, maka pemerintah dan DPR turun tangan, dibikinlah undang-undang jaminan produk halal. Makanya kan pada nanyain sih, apalagi kalau orang-orang yang basis-basis Islamnya kuat, kayak NTB, Sulsel, Aceh gitu. Karena mereka bertanya juga, ngapain sih makanan saya udah disertifikasi halal? Ini pasti halal kata dia kan. Padang gitu kan, restoran Padang ngapain sih harus disertifikasiin halal gitu kan? Tapi memang kenyataan ketidakamanan itu ada. Setuju gak? Nah, untuk menjamin itu maka negara datang ya. Dan alhamdulillah dengan undang-undang jaminan produk halal ini memang untuk UMK diundur ke tahun 2026. Tapi sebenarnya untuk yang self declare ini udah lewat dari target gitu. Ya. Kemudian ekspor produk halal Indonesia paling kurang dalam 5 tahun terakhir terus tumbuh. Sebenarnya itu masalah pencatatan. Untuk pertama kalinya di Indonesia ini sekarang sudah ada kode khusus untuk PEB. Pemberitahuan ekspor barang yang halal. 952. Jadi sekarang kalau produk yang diekspor keluar, dia udah tersertifikasi halal, udah laporin 952. Tercatat. Makanya dengan tadi mungkin setuju juga dengan Pak Banu ya, kalau pelaporannya baik segala macam itu lebih ini ya. Dari 5 tahun terakhir nih, ekspor produk halal kita naik hampir 11%. Keuangan syariah walaupun masih jauh dari potensi, dia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dan tumbuh lebih tinggi dari konvensional. Tapi kan sering orang bilang gini nih, keuangan syariah tumbuh lebih tinggi dari konvensional. Tapi kan keuangan syariah kan kecil katanya. Konvensional gede. Ya nggak begitu juga sih cara melihatnya. Kayak PDB negara aja. Negara yang kecil sama negara yang gede, kan kalau terus tumbuh yang kecilnya lebih gede, lama-lama kan dia menjadi lebih besar juga kan. Cuma memang waktunya akan lebih lama kalau organik begitu gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya syukur juga sih, kayak keuangan syariah lebih tumbuh lebih cepat. Iya, daripada yang konvensional. Dia akan suatu saat kalau di kondisi begini akan mengejar gitu. Cuma kalau mau akselerasi yang cepat, yang eksponensial, nggak mungkin dengan yang organik begini. Mesti ada intervensi. Gitu. Nah, kemudian tadi bicara yang wakaf tadi ya, maupun zakat, satu-satunya yang negara yang sampai kepala negara meluncurin gerakan nasional wakaf uang sama gerakan nasional cinta zakat, kayaknya sampai sekarang ini cuma di Indonesia. Emang ada di tempat lain, Mas Adit? Gerakan nasional wakaf uang, gerakan nasional cinta. Belum ada kan? Punya banyak. Ya, itu benar. Iya. Itu ya, betul. Kayak di Bahrain itu ada Wizaratul Auqaf, kan? Ya. Wa su'un diniyah itu ada begitu biasanya. Ya, dia digabung antara Kementerian Wakaf dan juga urusan agama gitu. Itu benar. Karena memang wakaf itu langsung dikelola pemerintah ya. Di negara Timur Tengah terutama itu. Nah, kalau di Indonesia kan kita kan enggak ya. Maka pemerintah tuh lebih mendorongnya begitu melalui gerakan nasional wakaf uang, kemudian gerakan nasional cinta zakat. Itu aja masih jauh dari potensi, tapi kan yang kita lihat itu juga progres ya. Kalau kita lihat dari progres, sebelum gerakan nasional wakaf uang masih di bawah 1T wakaf uang itu. Nah, ketika
sudah muncul Gerakan Nasional Wakaf Uang tahun 2021, sekarang ini di 2024 dalam 3 tahun sekarang sudah 2,7 T. Pertumbuhannya cukup baik kan? Ya. Tapi kalau tanya potensi, BWI bilang berapa potensinya? Ada yang tahu? 180 T. Masih jauh. Zakat nih, sama juga zakat gitu. Kalau yang melalui zakat lembaga formal, kebanyakan orang Indonesia itu bayar zakatnya kemana biasanya? Biasanya langsung ke mustahik, ya, sehingga nggak tercatat kan? Karena kita suka bayarnya ke yang orang paling dekat sama kita. Nah, cuma sekarang ini sejak ada Gerakan Nasional Cinta Zakat, ya, kemudian alhamdulillah ada kenaikan jumlah pengumpulan zakat melalui lembaga yang formal. Sekarang ini sekitar udah 40 T. Saya nggak catat nih ya. Ini sudah 40 T sekarang sebenarnya di pengumpulan zakat itu. Nah, artinya paling kurang ada progres-progres. Paling kurang ada progres-progres, walaupun potensinya itu jauh sekali. Tahu potensi zakat berapa? 323 T. Tapi sebenarnya Mas Adit, setelah saya bicara ya, Prof, itu zakat 323 T itu sudah menghitung juga zakat badan usaha. Perusahaan. Yang ada dalam undang-undang zakat. Yang sangat minim masih di Indonesia. Mungkin perusahaan yang membayar zakatnya itu paling gede, siapa coba? Tebak. Iya, benar. BSI baru. Ya. Yang lain dari itu belum. Ya. Sedangkan di Malaysia, saya akhirnya dapat juga, itu gede. Zakat yang badan usaha itu, zakat perusahaan itu gede. Jadi sebenarnya dari 323 T itu, pas dipecah-pecah lagi, hampir setengahnya itu sebenarnya dari zakat badan usaha. Yang belum dikejar. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu tidak hanya di level nasional. Dulu di Indonesia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu, bahkan sampai sekarang juga, siapa yang ngerakin kira-kira Bapak Ibu? Masyarakat yang ngerakin. Ya, masyarakat yang ngerakin. Pemerintah mah nggak peduli kali ya. Atau kuranglah kepeduliannya. Mungkin satu-satunya institusi negara, bukan pemerintah juga, yang peduli sama ekonomi syariah, Bank Indonesia. Betul nggak, Pak? Yang lainnya nggak. Nah, baru pemerintah itu punya organ resmi. Itu tahun 2016 perpresnya, tapi jadinya itu barang di tahun 2017 diluncurin. Namanya dulu pertama KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Kemudian berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang beranggotakan 16 kementerian dan lembaga. Dampaknya apa? Dengan adanya KNEKS itu yang pertama. Pertama kali Indonesia punya sebuah rencana induk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Itu yang pertama. Yang kedua, karena keanggotaan KNEKS itu adalah kementerian dan lembaga, sebagian dari anggota itu karena dia harus mengerjakan fungsi itu, dia terpaksa membentuk unit-unit kerja. Ya. Sekarang ini di Kemenko Perekonomian Bapak Ibu sudah ada asisten deputi keuangan inklusi dan keuangan syariah. Ya. Udah pernah ada yang berinteraksi dengan Kemenko Perekonomian tentang itu? Kemudian di Kementerian Perindustrian ada Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kemudian kalau Bank Indonesia sudah duluan, DEX ya. Kemudian di OJK macam-macam, ada Departemen Perbankan Syariah, ada yang pasar modal, ada yang IKNB. Kemudian sekarang sudah dibentuk lagi di OJK itu namanya setingkat direktorat, namanya Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Itu direkturnya namanya Gus Ismail, ya, Ismail Riyadi. Ya. Kemudian di Kementerian Perdagangan dibentuk Tim Percepatan Ekspor Produk Halal. Itu karena keterlibatan mereka dalam
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebelumnya nggak ada. Nah, itu kan di pusat. Bagaimana di daerah? Di daerah sekarang sudah ada 31 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Dan itu dilombakan. Tiap tahun itu dilombakan. Pemerintah provinsi itu dievaluasi. Mana pemerintah provinsi yang mengembangkan ekonomi syariah yang serius, mana yang tidak. Di dalam sebuah anugerah yang disebut Anugerah Adinata Syariah. Ganti-gantian tuh. Dan Jawa Timur pernah jadi juara umum. Tahun 2023. Ya, Bu Khofifah nerima langsung dari Pak Wapres. Nah, sekarang dengan masuknya ke dalam 31 provinsi, apalagi yang menggembirakan lagi nih? Ekonomi dan keuangan syariah, karena kan dia kan berproses tuh. Udah karena pemerintah udah mulai ngelirik ekonomi syariah nih, ya. Alhamdulillah untuk pertama kalinya ekonomi dan keuangan syariah itu Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2025-2045. Tertera dengan eksplisit ke ekonomi syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, UMKM halal tuh ada di situ. Nah, apa konsekuensinya? Berarti 20 tahun ke depan itu minimal tidak akan dilupakan. Ya. Kemudian dia turun cascading-nya ke RPJMN. Saat ini rancangan awal RPJMN sudah ada Bappenas yang buat ya. Dan itu di dalam salah satu program prioritasnya, program prioritas nomor 2 itu berkaitan dengan ekonomi syariah. Otomatis dengan ada RPJMN itu nanti akan turun ke RKP Kementerian dan Lembaga. Itu ada nanti IKU-nya masing-masing, ada anggarannya masing-masing, berarti ada program-programnya masing-masing. Nah, RPJPN ini juga berpengaruh ke daerah. Karena RPJPN akan mempengaruhi RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selama kami pantau bersama Bappenas, saat ini dari 31, 22 sudah memasukkan ke dalam RPJPD-nya. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota turun lagi nanti. Nah, ini berarti insya Allah, jadi ini cuma memberikan kita harus kawal terus juga ini ya, semangat ya, bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini sekarang tidak lagi menjadi urusan masyarakat, tapi sudah menjadi urusan pemerintah. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Maaf Pak Zadid, kok macet lagi ya? Nah, ini dalam SGIE, saat ini skor kita itu berada di posisi ketiga Bapak Ibu. Tapi kita bandingkan dengan yang nomor 2, itu agak jauh skor kita ya. Apalagi yang nomor 1. Dan hati-hati, skor kita dengan yang nomor 4 berbeda tipis. Dan semua negara ini, kita selalu kita ingatkan, jangan happy dulu dengan nomor 3. Karena antara kita dan UAE sangat tipis. Di antara sektor yang ada, unggulan kita itu ada di halal food. Lihat deh, halal food kita nomor 2 tertinggi. Kemudian, setelah itu adalah modest fashion. Ya, lihat aja ibu-ibu di sini, pada gaya, ya kan? Iya kan? Gaya tapi syar'i. Nah, gitu kan. Keren kan? Gaya tapi syar'i gitu. Kemudian yang cukup ya walaupun ini masih lebih baik dari nomor 2 itu di kosmetika dan obat-obatan. Siapa sih yang nggak tahu Wardah contohnya dan lain-lain gitu. Nah, kita itu ketinggalannya Bapak Ibu semua, yang paling ketinggalan itu di sini di keuangan syariah. Itu yang nyangkut terus, ya. Industri halal kita lumayan keren. Nanti ada data, setelah ini saya kasih tahu datanya. Tapi giliran keuangan syariah, itu susah banget. Kita belum berani memunculkan kebijakan-kebijakan afirmatif. Kadang-kadang Prof. Radit, kan kita sebagai alumni Malaysia kan selalu bilang, Pak, Bu, di Malaysia itu ada kebijakan-kebijakan afirmatif dari pemerintahnya. Nah, mereka pergi sekarang ke Malaysia, studi banding. Ya kan? Pulang-pulang, Pak Emir, nggak ada lagi tuh kebijakan afirmatifnya. Terus, iyalah Pak, sekarang udah nggak ada lah. Kalau di Malaysia mah udah 40%, Pak.
Kalau udah 40% ya saatnya untuk level playing field udah gitu. Tapi Bapak tanyain nggak, dulu tahun 83 ada kebijakan afirmatif nggak? Enggak. Harusnya Bapak tanyain itu gitu. Tahun 83 dulu ada nggak kebijakan afirmatif gitu. Kenapa bisa Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Syariah itu cepat berkembang di Malaysia? Karena dari tahun 83 itu udah ada kebijakan afirmatif. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa sekarang udah nggak lagi? Iya, orang udah gede. Kita dimanjain terus ya? Nah, dibandingkan sama kita yang bank syariah masih 7,3 gitu. Yang masih butuh kebijakan afirmatif. Nah, boro-boro begitu, ada, tanpa saya menyebutkan nama ya, baru-baru ini kita mendapatkan edaran dari satu kementerian baru, ya, bukannya kebijakan afirmatif untuk bank syariah, tapi kebijakan afirmatif buat bank konvensional. Aduh, gimana ini? Ya, kan kalau PMK itu bilang kan kalau ada 2 bank, untuk bayar gaji, satunya mesti syariah. Udah hebat tuh PMK tuh. Udah hebat banget tuh PMK. Kalau ada 2 bank untuk pembayaran gaji, satunya mesti syariah. Untuk menghindari klausa itu, si kementerian ini, saya nggak sebutin, bekerja sama dengan sebuah bank konvensional yang kita semua kenal. Diterbitkan kebijakan oleh pimpinan tertinggi di situ, tentu ngerti siapa, untuk menggunakan payroll cuma satu bank. Karena dia menggunakan satu bank, berarti dia tidak ada kewajiban satunya syariah. Pinter ya. Nah, yang tadinya orang yang pegawai-pegawai itu yang tadi udah pakai bank syariah, akhirnya pada ngadu-ngadu ke kita. Waduh, repot juga nih. Ya. Kalau udah gitu dia kementeriannya bukan anggota KNKS, ya, tambah repot lagi ya. Tapi itulah yang menunjukkan kebijakan afirmatif bukan ke syariah. Harusnya kan kalau kayak Malaysia tuh government link companies-nya aja penempatan dananya di bank syariah. Itu apa BUMN kalau kita, state owned enterprise kalau kita taruhnya ke syariah. Kita kan belum sampai ke situ. Kita masa baru payroll aja. Udah payroll gitu diakalin juga. Nah, pinter emang. Nah, itu makanya yang keuangan syariah jadinya ketinggalan jauh, ya, karena memang belum ada kebijakan afirmatif. Mudah-mudahan ke depannya yaitu ya, kalau padahal bobot tertinggi dari SGIE itu 2. 30% ke keuangan syariah, 30% ke makanan halal. Untung ada makanan halal, makanya kita lumayan naik. Hal lain yang bisa kita dorong juga adalah di bidang pariwisata ramah muslim ya, dan juga ekspor dari produk-produk halal. Lanjut lagi pada. Nah, sebenarnya tadi kalau bicara industri halal kita udah lumayan. Bapak Ibu tahu nggak, dari 30 produsen halal terbesar di negara OKI, ini bukan data saya, data dari Salam Gateway. 15 perusahaan tersebut datang dari Indonesia. Indofood contohnya. Indofood semua makanannya udah halal kan? Ada label halalnya kan? Kemudian, ini siapa yang nggak kenal ya? Bio Farma. Ya. Kemudian Paragon, siapa yang nggak kenal? Jadi 15 dari 30 perusahaan produsen halal terbesar di dunia itu sudah ada dari Indonesia. Ya. Lagi Mas Adit? Nah, kalau mau kita kembangkan lagi nih ekonomi dan keuangan syariah, masih banyak tempat-tempat yang kita bisa ini. Pertama terkait dengan ekosistem haji. Ekosistem haji ini perputaran uangnya diperkirakan tahun 2023 itu 65 triliun, tahun 2030 sampai 164 triliun. Tapi ketika kita lihat, ternyata pas kita jemaah haji dan umroh kita pergi ke Mekah, makanannya bukan dari Indonesia. Ya nggak? Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil masih belum dari Indonesia. Berapa tuh uang yang mengalir dari kita ke luar? Ya. Maka karena tingginya ya, perputaran uang itu, perlu kita lakukan optimalisasi ekosistem haji ya. Keseriusan pemerintah diperlukan ini untuk mengembangkan reciprocal tourism dari inbound bersama Muslim, dan juga ini mungkin kaget
Tahu nggak siapa yang mensuplai makanan yang catering gitu tuh di untuk jemaah haji dan umrah? Negara mana kira-kira? Salah satunya, tapi ada juga tetangga kita yang Thailand, Vietnam, negara non-Muslim. Kenapa nggak kita gitu? Yang mengkonsumsi itu. Bahkan yang satu hal yang perlu didorong juga nih, kalau kris kita bisa dipakai di Arab Saudi kan belum bisa kalau Arab Saudi Mas Adit ya. Kalau ke Malaysia kan udah bisa. Malaysia udah bisa, Singapura udah bisa, Thailand udah bisa. Saudi belum kan? Kalau kris itu bisa dipakai di Saudi, itu udah lumayan menyelamatkan perputaran ini. Ada yang menghitung, kalau itu bisa aja, 2T penghematannya. Pertama. Iya, karena perputarannya jadinya di Indonesia. Tapi tadi yang lebih penting lagi itu sebenarnya itu. Kenapa sih kok Thailand dan Vietnam bisa mensuplai makanan, padahal yang jamaah haji dan umrah kira-kira yang paling besar dari negara mana? Udah pasti lah ya kan? Udah pasti kita lah ya kan? Ya kan? Bahkan tadi pagi kita ngomong ya Mas Adit ya. Kadang-kadang memang di kita ini tuh ekonomi biaya tinggi ya. Banyak mafia sih ya. Direkam nggak boleh. Sensor. Iya. Ini sampai kayak ada deal-deal gitu kan, deal-deal masalah tiket gitu ya Mas Adit ya. Masa harus turun tangan supaya bisa turun gitu ya, harusnya kan kayak gitu-gitu kan. Janganlah yang udahlah ya. Sebenarnya ekonomi biaya tinggi itu sehat nggak sih? Enggak kan? Enggak. Intinya itu ya, itu juga harus menjadi PR. Lanjut lagi Mas Adit, maaf. Yang lain adalah pariwisata ramah muslim. Ini masih banyak yang salah paham, tapi sebenarnya narasinya sih bikin wisatawan muslim itu nyaman datang ke daerah kita. Makanya setelah kita bicara dengan tim Pak Prabowo, yang memang menangani tentang ekonomi, saya setuju aja sih, lebih ingin menarasikannya itu meningkatkan kunjungan wisatawan muslim. Nggak apa-apa sih, menurut saya yang penting orang itu datang ke Indonesia, spend, nyaman, ya. Ujung-ujungnya kan kalau seorang muslim, kita kalau mau pergi satu tempat nyaman, apa yang kita cari? Masjid, ada tempat sholat kan? Satu, betul. Makanan halal. Kita sih, orang Indonesia paling toleran loh. Mana ada sih orang Indonesia yang misalnya, siapa yang nggak mau ke Bali? Kalau saya sih mau ke Bali. Jujur aja. Tapi kan saya kalau mau ke Bali, saya mau kan dapat kenyamanan dalam artian, kalau saya datang ke Bali, nyari makanan halal, mudah. Harusnya gitu kan ya. Hotel gitu kan. Kemudian yang minum-minum malah kalau mau sholat, gampang. Ya, fasilitas sholatnya. Terus nggak ada Islamofobia. Kan itu aja kan. Nggak usah juga harus, misalkan di suatu daerah tersebut tidak ada sama sekali kegiatan yang tidak halal. Susah lah. Ya kan? Yang tadi aja itu. Yang tadi itu udah lebih cukup kan? Yang kita cari kan yang pokok-pokok itu dulu. Kalau istilahnya GMTI itu need to have. Nah, kalau yang tadi udah level sampai ke tidak ada aktivitas yang haram itu kan udah levelnya nice to have. Nice to have mah ini nggak perlu diterapkan di semua tempat, terserah aja kalau yang mau. Yang penting yang tempat-tempat yang kayak tadi Bali atau yang protes itu dulu di mana? Di tempatnya kampung ibu tuh. Nah, Toba itu kan ya. Ingat kan Ibu ya dulu ya, sampai ada yang bawa-bawa itu segala macam ya, Bu. Ingat ya, Pak. Heboh kan ya. Ya udah yang need to have aja. Sebenarnya sekarang di Danau Toba itu udah ada need to have. Saya tahun lalu saya ke Danau Toba itu, ada satu daerah di pinggiran di dekat Parapat itu, bukan di sebelah yang ini, ada satu daerah. Di situ ada masjid, ada azan segala macam. Restoran yang muslimnya cukup banyak. Cukup kan itu sebenarnya. Kita nggak mau nuntut lebih-lebih lagi gitu. Itu daerahnya yang sebelah mana itu saya juga lupa. Ibu tahu kan? Pasti kan? Ya, tapi cuma daerah itu doang. Udah ke sebelah situ lagi udah nggak lagi gitu kan? Yang daerah khusus itu. Tapi kan yang kita perlukan kan nggak semua daerah.
Yang penting ada satu daerah yang kita di situ bisa memenuhi semua keinginan kita. Orang kalau kita musafir sholat ini bisa jamak kok. Iya nggak? Ya udah, pas waktunya kita ke situ sholat jamak, mau makan di situ, udahlah enjoy lagi kan gitu kan. Ntar kalau udah mau ini lagi, balik lagi ke situ gitu kan. Itu aja sebenarnya udah cukup kok bagi kita gitu. Nggak perlu yang kompleks-kompleks banget gitu. Nah, ini potensinya cukup gede dan ternyata masih jauh nih kita nih, masih peluang buat kita bisa tingkatkan. Lanjut lagi, Mas. Kemudian juga nih peranan kan sekarang pemerintahan Prabowo itu lagi pro kepada UMKM. Narasi-narasi kan begitu kan. Hutang dihapus gitu kan. Terus bagaimana meningkatkan akses untuk pembiayaan bagi UMKM gitu kan. Nah, UMKM ini kan variasinya banyak sekali. Macam-macam lah. Ada yang UMKM yang harus dibantu benar-benar yang sangat ultra gitu, udah panjang ultranya gitu kan. Ini nggak bisa dibantu, harus pakai dana zakat tuh dibantunya tuh. Iya, iya benar nano. itu bantunya pakai dana zakat aja udah. Kalau pakai dana yang lain nggak bisa gitu kan. Zakat produktif gitu. Ada juga yang UMKM yang udah punya ide, punya keren, udah canggih. Nah, bisa dimainkan oleh fintech contohnya. Ya kan? Ada juga yang sudah bankable, bisa dikasih juga UMKM tapi bankable, dibantu oleh bank gitu. Ya, fintech aja bisa nih sebenarnya, dan masih banyak sebenarnya pembiayaan dari fintech ini yang bisa dikaitkan dengan halal value chain di Indonesia. Ekspor aja ya, dari total ekspor potensi ekspor 229 juta ya. Itu 10 besar produk makanan halal ya. Kita itu masih 39% gitu. Masih terbuka 61% lagi peluang untuk ekspor produk halal. Masih banyak ya. Lanjut lagi. Tantangan. Ini nyata nggak? Saya mau konfirmasi juga. Satu. Lanjut. Ini nih. Literasi, benar nggak literasi kita masih rendah? Betul ya? Regulasi yang belum optimal. Betul. Koordinasi antar stakeholder yang belum optimal. Keterbatasan SDM yang terampil dan kompeten. Itu kenapa UNER diperlukan kan? Pemanfaatan transport dan transformasi teknologi yang belum optimal. Inovasi produk dan riset ekonomi syariah masih terbatas. Potensi ketidakstabilan politik global dan lokal ini kan di luar ini. Ya. Kalau ini mungkin ada dua, ya. Dari satu sisi tantangan, tapi satu sisi peluang juga. Adanya peluang yang Gaza-Gaza ini, banyak kita yang boikot kan ya. Saya tuh beberapa kali makan di satu tempat yang sama, terus rasanya beda. Saya nggak mau nyebut namanya itu ya. Saya nanyain sama ininya, tapi tetap enak kok, tetap enak. Mbak, rasanya agak berubah ya, tapi tetap enak kok. Iya, soalnya kita udah nggak ngambil lagi dari yang huruf itu, kata dia. Ya. Huruf itu, ngerti ya? Ngerti kan? Huruf itu, kata dia kan. Kalau dia sih bilang langsung ke saya, tapi kan saya nggak enak direkam. Kalau nggak direkam saya bilang. Ya. Kita udah nggak ngambil nih. Terus ngambil kemana Mbak? Jadi Mbak ini nih. Kita ngambil ke UMKM. Tapi rasanya lumayan enak loh. Jadinya UMKM yang kemarin tuh nggak pernah dapat kesempatan dari suatu chain ini, sekarang dapat kesempatan. Karena semangat ini. Salah satunya tadi ini, mumpung orang Medikits saya nggak ada. Kenapa Medikits cepat maju? Sebenarnya juga karena dengan mereka menarasikan wakaf-wakaf itu, orang yang paling kurang ada sedikit aja giroh ininya. Pasti akan tergugah. Mendingan gua ke Medikits, keuntungannya sebagian akan dikasih untuk beasiswa, untuk itu. Itulah salah satu alasan saya kenapa jadi customer Medikits. Iya. Walaupun agak sedikit premi gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Kita mikirnya ada, kan sebenarnya segala suatu perbuatan kita itu ada aspek komersial, ada aspek sosial. Dan itu kan selalunya harus beriringan gitu. Ya nggak bisa juga sosial terus, tapi jangan komersial terus gitu. Jadi ada campurannya. Lanjut lagi Mas, maaf. Belum bisa belum ya? Udah, belum. Yang berikutnya adalah tantangan, maaf sebelumnya. Tantangan tentang rantai pasok industri makanan halal. Ini
bahan baku makanan halal, ya masih banyak yang bergantung dengan impor, ya. Dan kemudian terkait RPH, rumah potong hewan yang halal, itu belum banyak RPH yang sertifikasi halal dan NKV. Tapi saya bersyukur loh, masa kita kalah sama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di kota Manado itu, karena KDEKS ada di situ, di Sulawesi Utara, walau itu adalah KDEKS terunik. Karena ketuanya Kristen, ya, Gubernur Oli kan Kristen kan? Wakil ketua aja Kristen, kepala biro perekonomiannya itu kepala sekretariat KDEKS-nya Kristen. Itu unik, tapi mau membentuk KDEKS. Pas saya pergi kan sebelum Pak Wapres datang kan saya dulu ya pas yang pergi lobby-lobby gitu kan. Saya pergi lobby-lobby pertama kali saya tuh ketemu sama kepala biro perekonomian, Pak Reza namanya. Sekarang masih tahu atau nggak tahu, tapi saya rasa masih dia. Pak Reza itu ngajak pertemuan itu sama staf-stafnya. Perempuan, semuanya kelihatan non-muslim, kelihatan. Tapi ada yang muslim nggak? Terus saya lihat di sini, kan kalau PNS kan ada ininya kan ya, namanya. Name tag itu. Saya, kok namanya kurang meyakinkan Islam ya, gitu. Saya ragu-ragu gitu kan. Assalamualaikum, selamat sore, assalamualaikum, selamat sore. Saya lagi berpikir, udah selamat sore aja ya. Selamat sore Bapak Ibu. Ya. Selamat sore Bapak, senang banget ya kan. Ya. Saya gue ceritain ini. Dikduk saya, apa nih responnya nih? Masya Allah, luar biasa, saya kaget. Baik Pak, kami akan dukung ini, saya akan sampaikan ke Pak Gubernur. Disampaikan ke Pak Gubernur, bentuk tuh KDEKS, kata dia. Luar biasa. Langsung senang, happy banget Pak Wapres ke-13 kita waktu itu. Pak Wapres ke-13 kita sampaikan itu, Sulawesi Utara mau bentuk dia. Semangat, cepat dorong. Langsung beliau juga langsung instruksi bikin program pertama. Tahu nggak program pertamanya apa? Zona kuliner halal, aman, dan sehat. Ada di Megamas, apa namanya daerahnya saya lupa itu. Nanti di Google aja. Zona kuliner halal, aman, dan sehat di Kota Manado. Yang tenan-tenannya itu ternyata Bapak Ibu tidak semuanya Muslim. Ada Chinese juga, ya. Tapi kan nggak masalah bagi kita. Emang kita anti? Tidak kan? Kita kan terbuka untuk semuanya. Nah, kita tuh cuma butuh kepastian bahwa produk itu halal, gitu kan? Jadi waktu penyerahan sertifikat halal itu, Pak Wapresnya ngasihnya tidak ke Muslim aja. Hebat tuh, satu-satunya sertifikat halal dikasih Pak Wapres tuh, kasih yang bukan satu-satunya, di antara sedikit yang dikasih Pak Wapres langsung kasih ke para tenan itu. Nah, mereka udah punya zona kuliner halal aman sehat. Program kedua dari Gubernur Oli adalah dari KDEKS Sulawesi Utara itu membentuk RPH halal. Kalau ya RPH halal ini bukan berarti tidak ada lagi yang itu, mereka tetap makan itu gitu kan. Bukan juga tidak makan, kalau di Sundanya bilang eta katanya ya. Mereka makan si eta itu masih tetap gitu. Cuma karena untuk jaminan ini aja gitu ya. Kalau eta ke kiri gitu kan. Kalau yang hewan-hewan yang halal ya ke kanan gitu. Dipotongnya yang melalui yang RPH yang berbeda gitu. Dan itu yang sertifikasi halal. Kan udah cukup bagi kita itu kan. Artinya kalau mau bikin di hulunya udah ada jaminannya di situ. Nah, ini yang masih kurang, tapi kita kalah nih sama Sulawesi Utara. Lanjut lagi. Nah, yang keuangan sosial masih banyak tantangan juga, ya. Regulasi yang belum spesifik mengatur wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap, ya. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana sosial keagamaan Basnas sendiri antara satu Basnas, misalnya Basnas provinsi ini atau Basnas kabupaten ini, itu tingkat transparansi beda-beda. Benar ya, Mas Adit ya? Makanya kan kalau Bang Irfan bikin itu yang indeks zakat nasional kan bervariasi kan. Iya. Kemudian rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sosial keagamaan. Perlunya penguatan struktur manajemen lembaga pengelola sosial keagamaan. Nah, kalau yang mikro, ketidakcukupan modal dan terbatasnya sumber pendanaan. Masih terdapat inkonsistensi dalam regulasi terkait keuangan mikro syariah yang dapat menghambat perkembangan. Digitalisasi yang terbatas, lemahnya sistem IT. Lanjut lagi Mas Andi. Nah, sekarang peran KNKS ini yang inti sebenarnya cerita banyak banget. Lanjut.
Nggak usah lah ini ketuanya presiden, wakil ketuanya presiden udah bosan. Ya lanjut lagi. Tugasnya mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Skip aja Mas. Nah, ini udah sebenarnya tadi udah saya ceritain yang ini. Ini. Udah ya? Nah, pernah lihat ini nggak? Belum. Nah, sebenarnya keseluruhan dari ekosistem ekonomi keuangan syariah ini saling berkaitan. Kalau kita mulai dari sini, Bapak Ibu, mustahik yang 8 itu, ya, asnaf itu, ya, diantaranya kan fuqara dan masakin kan. Kira-kira fuqara masakin bisa dilayani commercial finance, jujur aja deh. Fuqara masakin pergi ke bank, dilayanin nggak? Nggak. Unbankable. Iya, pinjol pasti dilayanin. Iya. Bukannya keluar jadi mustahik menjadi muzaki. Mustahiknya semakin dalam tuh. Dan menarik yang muzaki menjadi mustahik. Aduh. Ya. Nah, kalau kita mau merubah mustahik menjadi muzaki harus pakai keuangan sosial dan ada keagamaan yang zakat produktif, wakaf produktif, gitu kan? Tadi contohnya kayak Medikits itu aja. Terus kalau kita terus dukung, dia kan sekarang udah 24 totalnya Mas Adit. Tapi dia itu 10 yang wakaf. Nah, dengan itu kan terus berkembang. Semakin dia berkembang kan berarti kan makin banyak perawat gigi yang dapat kerjaan, makin banyak dokter gigi yang dapat kerjaan. Otomatis kesejahteraan juga makin meningkat kan? Tentu banyak yang tadinya mungkin sebagian dia statusnya mustahik, tapi karena dia udah mendapat pekerjaan, ya melalui segala macam itu, berubah statusnya menjadi muzaki, ya. Atau mustahik yang sekarang kan Basnas sering tuh. Saya tiap pagi Pak Mas Adit dapat, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga dapat tuh foto Basnas ngirimin program-programnya. Bapak Ahmad sebelum dikasih zakat produktif, penghasilan per bulan segitu gitu kan, 1 juta berapa. Setelah mendapatkan program zakat produktif selama 1 tahun, meningkat dari 1,2 juta menjadi, pernah dapat nggak? Yang kayak foto gitu loh. Pasti suka langsung dihapus sih. Nggak baca. Ada nggak? Ada yang pernah dapat nggak? Kan sering beredar-edar tuh di WhatsApp. Mas pernah dapat nggak? Iya. Iya. Kayak ada foto, ya foto usaha misalnya. Kadang-kadang petani daerah mana gitu kan, sebelum mendapatkan zakat produktif. Nih. Karena menurut saya sih bagus itu ya. Tapi banyak yang nggak baca juga ya. Padahal mahasiswa S3 UNER nih. Kalau saya baca selalu tuh. Apa nih? Ya, ada yang petani, ada yang bengkel. Cerita bengkel juga ada tuh. Memulai usaha bengkelnya melalui zakat produktif di rumah gitu. Ya. Bengkel motor ya. Nah, terus dengan itu penghasilan per bulannya naik dari ini menjadi apa? Ada yang udah keluar dari ambang itu di atas nisab itu langsung berubah status menjadi muzaki. Nah, artinya dia harus naik menjadi pelaku usaha. Tadi kalau Bapak itu nano gitu kan, naik menjadi ultra mikro. Nah, ini masih dibantu lagi nih sama apa nih? Subsidized financing dari pemerintah, kurs syariah, UMI, LPDB, gitu-gituan ya. Ya, LPDB koperasi kan juga ada melalui koperasi. Lanjut, begitu dia udah menjadi bankable, baru urusannya ke sini, ke komersial, ke bank, ya. Nah, kalau di bawah bankable, mungkin sedikit udah di atas, bisa melalui KNB, fintech, dan lain-lain gitu. Kalau dia udah makin gede, ya ke pasar modal. Tapi syaratnya apa? Seluruh yang ada di sini mesti pelaku industri halal. Mungkin nggak keuangan syariah, baik yang sosial maupun yang komersial, mendanai sesuatu yang tidak halal? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya pernah nanya loh sama orang Cina. Mas Andi sudah pernah dengar cerita ini ya? Jadi ceritanya sebenarnya saya lagi ngantri di ATM, di depan ATM BSI. Kok sebutin nama ya? Nggak boleh. Di depannya itu ada orang Chinese lagi ngantri. Ya, kebetulan saya ATM-nya yang banyak gitu. Saya sempat ngintip tuh, nolnya banyak banget. Tapi ada angka 1. Kalau saya juga banyak nolnya, tapi 0 di depan. Kalau dia
ada berapa angka itu baru nolnya panjang gitu kan. Banyak amat ya. Nah, saya nggak tahu, saya memberanikan diri ya berkenalan gitu sama ibu-ibu. Tapi saya nggak catat nomor HP-nya. Jadi nggak bisa dicari lagi di mana sekarang. Saya nanya, Bu, ini Ibu maaf, Ibu Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Ibu pakai Bank Syariah? Iya Mas, pakai Bank Syariah. Kenapa Bu? Dijawabnya gini Pak, ya saya yakin kan kalau naruh uang di bank, kata dia, uang itu kan pasti diputerin. Bank apa aja? Bank Syariah, bank konvensional, pasti uangnya diputerin. Untuk mendanai banyak ini. Nah itu, kalau saya taruh di Bank Syariah, saya yakin uang saya pasti digunain untuk yang baik-baik aja Mas. Maksudnya Bu, saya semakin interest kan? Iya, nggak mungkin uang saya dipakai untuk mendanai buat pabrik alkohol. Tidak mungkin untuk mendanai judi. Bahkan tidak mungkin mendanai rokok. Jadi uang saya buat yang baik-baik aja Mas. Saya nungguin sih, tapi dia nggak jawab juga. Nggak mungkin untuk mendanai peternakan babi ya, nggak jawab tadi peternakan babi. Dia nggak bilang itu. Tapi saya langsung, logik juga ya jawabannya. Nggak pakai dalil-dalil loh dia. Yakin namanya keuangan syariah cuma pakai logika aja. Kalau kita pikir benar juga. Kalau bank konvensional dia bisa nggak mendanai perusahaan minuman keras? Selama legal bisa. Rokok bisa nggak? Bisa. Memang kita tuh udah SDGs, benar dari pagi. Lebih dari SDGs lagi, otomatis gitu. Ya. Orang non-muslim aja memberikan testimoni kayak gitu kan. Nah, maka untuk memperkuat, karena semuanya itu harus yang dibiayai harus industri halal, untuk memperkuatnya, infrastruktur industri halalnya harus diperkuat. Kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, ntar ceritanya di belakang. Yuk lanjut Pak. 5 menit ya, Mir. Oh 5 menit, siap. RPJPN udah selesai, tadi nggak perlu diulang lagi. Nah ini udah keren banget, sekarang udah masuk dalam program pembangunan. Ada ekonomi syariah di dalamnya, ya. Bahkan sudah ada kegiatan pembangunan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini dalam rancangan awal RPJMN 2025. Nanti diturunkan dalam proyek pembangunan. Lanjut. Nah, ini beberapa inisiatif KNKS yang mendorong peningkatan market share perbankan syariah. Caranya gimana? Mendorong pembiayaan bank syariah untuk KPBU. KPBU ini adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan alhamdulillah, di antara proyek-proyek jalan tol, ternyata cukup banyak jalan tol yang dibiayai oleh KPBU syariah. Ya, alhamdulillah. Kemudian mendorong bank syariah untuk pembayaran payroll ASN. Ya, nah payroll ASN ini mulai naik nih dari tahun ke tahun. Kemudian mendorong pembiayaan UMKM melalui securities crowdfunding syariah. Sekarang total pembiayaan ke UMKM itu 700, dinindikin Mas, 700 Pak, 720, mana yang sebelum tadi? Nah ini 720, yang ketutup 24,61 miliar. Ya, pembiayaan dari skema SCF per Oktober 2024. Kemudian mendorong implementasi penyertaan modal pada lembaga keuangan dan implementasi dari SRIA, Syariah Restricted Investment Account, dan CWLD. Lanjut lagi. Nah, untuk membantu para UMKM, KNKS juga menerbitkan 8 modul pendampingan akses pembiayaan dan pendanaan saya UMKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lanjut lagi. Kemudian juga KNKS mendorong bisnis ekonomi, yaitu pendirian rumah produksi halal bersama, kayak factory sharing, ya. Nah ini sudah ada beberapa ya rumah produksi bersama itu yang ini bahkan ada kajian kelayakan usaha model rumah produksi bersama UMKM makanan halal olahan kering, ya. Sudah ada juga dalam hal jasa produksi, dalam hal perizinan dan sertifikasi, satu pintu ya. Salah satunya saya ingat yang didorong itu di Cibinong, ya. Tempat lain ada, tapi saya nggak hafal. Ya. Lanjut. Nah, untuk yang keuangan sosial syariah apa? Sudah diterbitkan bersama-sama BWI, yaitu Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029, yang tujuannya itu untuk mengadres isu-isu ini. Isu literasi, kualitas, pengembangan produk, tata kelola kelembagaan, regulasi, ya, infrastruktur, digitalisasi. Next lagi, Mas. Kemudian untuk tadi, yang keuangan mikro syariah, KNKS mendorong digitalisasi BMT
4.0 kerjasama sama Pinbook. Kasih tahu Pinbook ya. Core sistemnya alhamdulillah dipakai dan telah 310 BMT yang menggunakan itu ya, digitalisasi melingkupi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ya. Kemudian ada 3 PMT menjadi pilot project implementasi KRIS ya. Kemudian juga ini tadi cerita saya tadi, KNKS bersama dengan provider IT telah mengembangkan core microfinance system berbasis cloud diimplementasi pada BMT secara percuma ya. Hal ini berdasarkan analisa bahwa digitalisasi merupakan satu kunci. Lanjut lagi. Dan ini alhamdulillah dari segi kurikulum tidak hanya di S1 Prof Radit, di pendidikan menengah sudah ada namanya insersi kompetensi dasar dan kompetensi inti di model di mata pelajaran pendidikan agama Islam, ekonomi, dan muatan lokal dengan program yang disebut Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Sayangnya Jawa Timur belum ada nih Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Di seluruh Indonesia sudah ada 90 Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Nah, ini apa Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah? Pertama, guru agama, guru ekonomi, guru muatan lokal harus hadir TOT selama 2 hari minimal, ada pre-test sama post-testnya ya tentang ekonomi syariah untuk mereka bisa memberikan sisipan ya. Mereka cuma nyisip doang dalam mata ajaran agama. Nanti ada bab tentang di kelas 11 itu tentang jual beli ya. Nah, jual beli tapi dikembangin tuh ekonomi syariah di situ. Ekonomi juga gitu, dikenalkan ekonomi syariah. Tapi kita belum bisa punya mata pelajaran sendiri. Nggak mau, puskurnya nggak mau. Masuknya kita melalui dinas, ya, disisip-sisip, ya. Tapi ya oke lah, ya, disisip-sisip. Dan mereka wajib melakukan itu, memberikan sisipan atau melalui muatan lokal. Itu pertama. Yang kedua, di sekolah pelopor tersebut minimal ada 1 contoh konkret ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Apa aja pilihannya? Kantin tersertifikasi halal. Betul. Ini paling banyak dipilih. Nomor 2, ada UPZ. Nomor 3, ada koperasi syariah. Nomor 4, pengelolaan kas pakai bank syariah. Salah satu dari ini aja, udah resmi dia bisa jadi sekolah pelopor. Apalagi ada beberapa yang 2. Ada yang lengkap juga, tapi nggak banyak. Rata-rata 1. Demikian Prof Radit yang dapat saya share. Baik. Oh, satu lagi nih. Lupa. Ada 2 pusat riset BRIN yang sudah didedikasikan oleh BRIN, tapi mudah-mudahan BRIN tidak dirubah lagi. Saya dengar-dengar katanya ada perubahan-perubahan. Repot juga nih, ya. Rekam lupa. Ya. Cut itu ya. BRIN itu mengalokasikan 2 pusat riset, satunya di Yogyakarta, satunya lagi di NTB. Tempat Eno di Lombok Utara ya. Di Lombok Utara itu ada fasilitas pengembangan teknologi produk halal berbasis maritim ya. Kalau di Yogyakarta itu fasilitas riset pangan halal yang ada di Gunung Kidul. Tugas mereka itu adalah membuat, kalau yang di bawah nomor bawah ini, substitusi impor pangan yang halal. Kayak gelatin substitusinya apa, yang lain-lain substitusinya apa. Nah, itu udah macam-macam yang mereka hasilkan, tapi memang ada tahapan-tahapan ya. Yang harus didorong nanti adalah hilirisasinya. Tapi paling kurang mereka sudah punya keinginan untuk mencari pengganti-pengganti dari bahan impor yang kritis. Demikian Prof Radit yang dapat saya sampaikan. Baik, mari kita baik, kita tidak punya waktu banyak ya, sekitar 10 menit ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Formalnya 10 menit, nanti kalau mau ada diskusi di luar itu boleh juga. Yang online kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, Wahyu. Ini bro, kami di perguruan tinggi, saya apalagi yang di PTS, kita mengalami penurunan minat mahasiswa baru. Karena setelah saya studi secara kualitatif ekonomi syariah itu adalah 2 kata rumit, ekonomi dan syariah. Dua kata rumit di tokohan masyarakat. Memang tantangan kita bagaimana sih meliterasikan, apalagi kalau di industri halal. Kemarin masih ada perdebatan mengenai syariah tourism dan halal tourism. Ini kan tadi itu kalau syariah kan betul yang harus dikembangkan.
Jadi beberapa orang yang menolak itu menganggap bahwa turisme itu hukumnya harus sesuai dengan syariat. Padahal hanya sekedar Muslim friendly saja. Nah, bagaimana sih kita meliterasi atau istilahnya menyederhanakan terms ekonomi syariah yang ke masyarakat? Kalau kita ada data bahwa di middle class Muslim itu istilahnya hampir 50%, 25% itu apatis di middle class Muslim kita ini. Dan yang satunya lagi 25% universal. Rasional. Berarti ke 50% middle class Muslim gitu. Ya. Mungkin ada tiga triknya. Makasih. Ya, betul. Makanya sih narasinya juga makin turun. Pertama halal tourism atau syariah tourism, Muslim friendly tourism. Kalau sekarang ini bilang, udahlah, bagaimana meningkatkan wisatawan Muslim. Nah, sebenarnya intinya memang kadang-kadang kita tuh istilah. Sama juga ada yang murid UNER ya, lulus ekonomi Islam mau ngelamar di ini ekonomi yang dibuka ekonomi syariah. Masa harus perlu surat pernyataan bahwa ekonomi Islam sama dengan ekonomi syariah? Itu kan betul tadi ya? Hanya gara-gara nomenklatur gitu. Ya memang ya itulah ya keadaan kita ya. Yang kayak gitu-gitu masih masalah gitu ya. Nah, sebenarnya intinya kan gimana memberikan kenyamanan bagi para turis Muslim untuk bisa berwisata di tempat tersebut. Intinya itu kan sebenarnya kan. Otomatis kalau kenyamanan seorang Muslim, kita bilang practicing Muslim lah. Kalau Muslim KTP sih nggak peduli. Muslim KTP juga banyak kan. Tapi kalau practicing Muslim pasti, kalau kita practicing Muslim pasti kita mikirin. Satu tempat nih yang dipikirin otak kita apa? Sholatnya di mana? Makanan halal di mana? Itu pasti otak kita kan. Selama tempat itu memberikan jaminan seperti itu aja, udah datang gitu. Namanya ya udahlah, kalau nggak mau pakai nama halal tourism nggak apa-apa, nggak mau pakai Muslim friendly tourism juga nggak apa-apa juga. Intinya layanan-layanan extended services itu ada. Ya itu dululah yang ini kan apa mala yudraku kullu la yutraku kullu gitu kan ya. Kalau nggak bisa seluruhnya ya jangan ditinggalin semuanya gitu kan. Yang sebisanya aja. Mungkin kadang-kadang istilah-istilah itu kan kayak contohnya Prof. Radit, istilah mudharabah itu masih banyak yang bilang mudah rubah loh. Bener nggak? Iya, mudah roboh, bener ya Pak ya? Iya. Apa itu nama akadnya? Mudah roboh, kata dia kan. Ya udah, kalau memang sebenarnya kan dulu ngeyakinin Pak Harto kan juga buat bank muamalat kan nggak pakai mudharabah. Paro. Memang benar kok paro itu ini mudharabah, benar nggak sih? Atau mudharabah musyarakah atau nggak musyarakah pasti ada paro. Ya udahlah, kalau mau ngasih taunya nggak pakai mudharabah, paro aja Mas. Yang penting paham. Yang penting paham dia nerima. Ya. Ini paro Pak ya. Apalagi itu apa istilahnya? Saya juga bukan orang Jawa. Telu apa? Perteluan. Nah, kalau juga itu kan. Ya, kayak gitu-gitu aja. Jadi memudahkan narasi supaya orang lebih paham. Misalnya kalau dengan narasi yang mudah, orang paham. Kayak tadi si Chinese, si Tionghoa, kan dia nggak pakai dalil-dalil tuh. Coba narasinya kita buat kayak gitu, mungkin diterima. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Pak Muhammad. Kaitannya dengan literasi menjadi problem. Apakah kaitannya dengan narasi itu perlu diganti seperti usulan Wakil Presiden tahun yang kalah ya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan ya tadi menyinggung Malaysia, artinya permasalahan literasi di Malaysia dan Indonesia tentu berbeda karena geografi dan sebagainya itu. Tapi apakah kita bisa meniru atau mengajar pada di Malaysia itu faktor apa yang mampu untuk meningkatkan literasi sedemikian rupa selain program yang diceritakan tadi? Ya, kalau saya pribadi memudahkan tapi bukan menghilangkan kalau saya pribadi Prof. Radit.
Jadi memudahkan boleh, misalnya istilah itu tetap ada. Tapi ini apa nih? Gitu kan? Ya udah, ini kayak macam paro. Tapi istilahnya jangan dihilangin gitu. Mungkin setelah mereka, kan levelnya kan ada tuh. Level yang paling bawah yang kayak gitu. Karena udah mulai tertarik lagi dia belajar ngucapin. Borobah ya gitu kan. Mulai ngucapin sampai itu udah levelnya advance gitu kan. Udah bisa nerangin, udah ada sertifikasi fikih muamalah maliyah, ya, itu udah lumayan gitu, itu yang udah advance-nya. Tapi yang awal-awalnya tetap ada. Kalau dia nggak bisa ngucapin, ya udah paling kurang dia ada ini. Kalau saya pribadi gitu, jangan dihilangin, tapi dibuat tingkatan gitu. Karena ujung-ujungnya ntar kalau dihilangin, ketika dia buat akad sama bank syariah kan dalam akad itu tertulis seperti itu. Iya. Ya. Tapi dimudahkan dalam penjelasannya. Jangan dihilangkan, mungkin dibikin tahap. Tahap pertama ini, kemudian yang selanjutnya baru naik. Itu pribadi saya kalau dihilangkan 100% agak kurang setuju kalau saya. Iya, betul. Tapi dibuat staging. Kemudian di Malaysia salah satu yang membuat literasinya cukup baik itu karena di segi pendidikannya itu memang lebih awal dari kita ya, Prof Radit ya. Ini kan saya ini produk Malaysia nih berdua nih. Saya mau Prof Radit kan, produk Malaysia. Banyak lagi yang karena mereka udah membangun pendidikan itu jauh-jauh sebelum kita ada. Nah, tapi juga bukan berarti kita itu nggak bisa mengejar, karena bedanya menurut saya satu, semangat juang masyarakat Indonesia ini tiada yang bisa melawan. Betul. Bener, karena kita kan apalagi kota Surabaya, kota pahlawan, ya kan? Semangat juangnya luar biasa kan? Nah, saya rasa kalau semangat juang itu dipertahankan, insya Allah sih bisa kita lebih bisa satu saat maju. Ya. Cuma pemerintah kita ini harus makin terus dini. Insya Allah kalau masyarakatnya terus dorong, saya yakin insya Allah pemerintah juga akan terbuka. Ya. Ini jawaban saya. Baik, kita beri aplaus. Baik, kawan-kawan semua, ini sudah hampir 2 jam ya kita diskusi, jadi saya kira banyak yang bisa kita hasilkan dari diskusi. Tadi Pak Banu WA saya, dia harus segera ke airport ya, mohon maaf nggak bisa pamit lagi pada kita semuanya. Mungkin kita bisa cukupkan ya untuk diskusi kita siang ini. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Amir. Sama-sama, Prof. Ya.